Aku terbaring sendirian di ranjang rumah sakit. Perutku masih kosong. Bayi yang kukandung selama 4 bulan baru saja pergi 2 hari yang lalu. Suamiku berpamitan dinas ke Bandung. Lalu sebuah foto di layar ponselku meruntuhkan segalanya. Di foto itu, ia tersenyum menggendong bayi dari perempuan lain, dikelilingi keluarganya yang tertawa bahagia. Pengkhianatan ini akan kubalas, bukan dengan air mata, tapi dengan kehancuran yang paling rapi. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa tulis dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menyentuh. Sekarang, mari kita mulai. Bau antiseptik menusuk hidungku sejak pertama kali aku membuka mata di kamar rawat kelas VIP ini. Aku menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Nyeri di perut bawahku masih terasa, sisa dari kuretase setelah keguguran yang baru kualami. Dokter bilang fisikku akan pulih dalam beberapa minggu, tapi tidak ada obat yang bisa menambal lubang di dadaku. Aku berjuang sendirian. Tidak ada yang menggenggam tanganku saat aku terbangun dari pengaruh obat. Tidak ada usapan lembut di kepalaku saat aku menangis tengah malam. Memanggil nama anak yang tak pernah sempat kulihat, suamiku, Galih. Laki-laki yang sudah menemaniku selama 5 tahun pernikahan. Tidak ada di sini. Sehari sebelum aku masuk ruang tindakan, Galih datang dengan wajah penuh penyesalan. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam kedua tanganku, menatapku dengan tatapan memelas yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku. Sayang, aku benar-benar minta maaf, ucapnya dengan suara serak. Klien butik di Bandung tiba-tiba bermasalah. Kalau aku tidak turun langsung, kita bisa kehilangan kontrak ratusan juta. Reputasi brand kita akan hancur. Aku menatap matanya waktu itu, mencari sedikit saja keraguan. Aku merasa jadi suami paling buruk di dunia. Lanjutnya, meninggalkanmu di saat seperti ini. Tapi aku tidak punya pilihan. Maafkan aku. Sebagai perempuan yang membangun bisnis dari nol, aku mengerti kejamnya dunia usaha. Butik yang kini dikelola Galih sebenarnya salah satu cabang dari jaringan bisnis yang kubangun sendiri. Jauh sebelum aku mengenalnya, akulah yang menempatkan Galih di posisi direktur, supaya ia punya kebanggaan sebagai kepala keluarga di depan keluarganya. Maka saat ia beralasan harus menyelamatkan kontrak, instingku sebagai pemilik mengalahkan kecewaku sebagai istri. Aku tersenyum tipis, mengusap rahangnya, lalu mengizinkannya pergi. Aku bahkan meyakinkannya bahwa aku perempuan kuat yang bisa mengurus diri sendiri di rumah sakit. Dan disinilah aku sekarang, terbaring lemah, membunuh waktu dengan menatap layar ponsel. Siang ini, hujan turun deras di luar jendela. Untuk mengalihkan perih di perutku, aku membuka media sosial. Bukan akun pribadiku, melainkan akun cadangan yang biasa kupakai memantau tren pasar dan butik pesaing. Entah dorongan dari mana, jariku mengetikkan satu nama di kolom pencarian. Rena, adik kandung Galih. Hubunganku dengan Rena dan ibu mertuaku memang tidak pernah hangat, meski aku sudah berusaha sebaik mungkin. Mereka selalu menatapku dengan sebelah mata, sering menyindirku sebagai perempuan karir yang lupa kodratnya untuk memberi keturunan. Padahal merekalah yang tidak pernah tahu betapa keras aku berjuang. Berapa kali aku gagal, berapa banyak air mata yang kutelan diam-diam. Setahun lalu, Rena memblokir akun pribadiku. Alasannya konyol, katanya butuh ruang privasi. Tidak ingin kakak iparnya ikut campur. Aku tidak ambil pusing, tapi dengan akun cadangan ini, profil Rena yang disetel publik terpampang jelas. Foto liburan, restoran mahal, tas-tas desainer yang sering ia pamerkan. Semua kemewahan itu berasal dari kartu kredit tambahan yang kuberikan untuk kebutuhan keluarga Galih. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Kuanggap mereka keluargaku juga. Namun, saat jariku berhenti pada unggahan terbaru Rena, 3 jam yang lalu, dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Udara di kamar ini tersedot habis. Itu foto keluarga, diambil di sebuah kamar rumah sakit yang didekorasi mewah, dengan balon-balon biru muda dan putih. Di tengah foto, duduk seorang perempuan muda berwajah ayu. Kulitnya pucat,
mengenakan piyama sutra, tersenyum bahagia menghadap kamera. Di sebelah kirinya berdiri ibu mertuaku. Wajah wanita itu memancarkan kebahagiaan yang tak pernah sekalipun ia tunjukkan padaku. Senyumnya lebar. Tangannya membelai pundak perempuan muda itu dengan kasih sayang seorang ibu. Di sebelah kanan, Rena berdiri. Tangannya membentuk simbol hati. Tapi bukan mereka yang membuat jantungku berhenti. Pandanganku terkunci pada sosok laki-laki di belakang perempuan muda itu. Ia menunduk. Tersenyum penuh cinta. Menatap bungkusan selimut bayi berwarna biru di pelukannya. Wajahnya difoto dari samping. Tapi bahkan dalam gelap pun, aku akan mengenali rahang itu, hidung itu, postur tubuh itu. Itu Galih, laki-laki yang 2 hari lalu berpamitan dengan wajah penuh penyesalan. Yang katanya pergi ke Bandung demi menyelamatkan kontrak. Tubuhku gemetar. Nyeri jahitan di perutku mendadak tak ada artinya dibanding rasa sakit yang baru menghantam dadaku. Dengan tangan bergetar, kuperbesar foto itu, mencari kebohongan, mencari tanda bahwa ini hanya editan. Tapi kebenaran justru semakin menamparku. Di pergelangan tangan laki-laki itu, melingkar sebuah jam tangan bertali kulit coklat gelap dengan pelat biru malam. Itu jam tangan edisi khusus yang kupesan langsung dari Swiss. Hadiah ulang tahun pernikahan kami bulan lalu. Di bagian belakangnya, terukir inisial namaku dan namanya. Tidak mungkin ada yang sama persis di dunia ini. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi aku memaksa diriku membaca keterangan foto yang ditulis Rena di bawah unggahan itu. Barisan huruf itu menjelma pisau yang menusuk ulu hatiku berulang kali. Tanpa ampun. Lengkap sudah kebahagiaan kami dengan lahirnya malaikat kecil, putra dari abangku tersayang. Setelah penantian yang panjang, akhirnya keluarga kami diberi penerus yang tampan. Selamat, abang dan kakak. Semoga jagoan kecil ini jadi anak saleh kebanggaan keluarga besar kita. Ponsel di tanganku terjatuh ke kasur. Napasku tersengal mencari udara. Putra dari abangku tersayang, penerus keluarga. Kata-kata itu berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Galih, laki-laki yang tidur di sampingku setiap malam, yang membisikkan cinta setiap pagi, yang berjanji menemaniku melewati masa-masa sulit. Ternyata ada di rumah sakit lain, menyambut kelahiran anak dari perempuan lain. Sementara aku baru saja kehilangan anakku sendiri. Dan yang paling menghancurkan, ibu mertuaku dan adik iparku berdiri di sana, merayakan pengkhianatan itu dengan senyum selebar mungkin. Alarm mesin monitor di sebelahku berbunyi nyaring, mendeteksi detak jantungku yang melonjak. Pintu kamar terbuka. Seorang perawat masuk dengan wajah panik. Bu Anindya, ibu tidak apa-apa. Napas ibu terlalu cepat. Tolong tarik napas dalam-dalam, ucapnya cemas sambil menyentuh bahuku. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Air mataku terus mengalir membasahi bantal. Tapi anehnya, tidak ada suara isakan yang keluar. Iya, suster. Bisikku serak. Jahitannya terasa sangat sakit, seperti ada yang robek di dalam. Perawat itu menyuntikkan obat pereda nyeri lewat selang infusku. Aku tidak tahu apakah obat itu bekerja, karena rasa sakit yang sesungguhnya tidak di perutku, melainkan bersarang dalam di dadaku. Saat ia keluar dan meninggalkanku dalam kesunyian, air mata di pipiku mulai mengering, menyisakan jejak dingin yang membekukan hati. Kesedihan yang tadi menenggelamkanku perlahan surut, digantikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku tidak akan hancur sendirian. Petir baru saja menyambar ruang sunyiku. Dan sekarang, giliranku mendatangkan badai. 1 jam berlalu. Obat penenang yang seharusnya membuatku tertidur, sama sekali tidak bekerja. Otakku justru berputar penuh, mengumpulkan setiap kejanggalan yang selama ini kuabaikan, karena terlalu percaya pada Galih dan keluarganya. Aku meraih kembali ponselku. Tangan yang tadi bergetar, kini terasa mantap. Kesedihanku telah berubah menjadi tekad yang dingin dan tajam. Aku menekan nama akun yang ditandai Rena pada sosok perempuan muda itu. Akunnya terkunci, tapi itu tidak menghentikanku. Aku beralih ke daftar pengikut Rena. Salsa. Lalu kutelusuri akun-akun yang sering berinteraksi dengannya, termasuk kerabat jauh dari pihak ibu mertuaku. Dengan kesabaran seorang pemburu yang mengintai mangsanya,
Kutelusuri satu persatu akun yang tidak dikunci. Dan hasilnya membuat darahku mendidih. Pada akun milik sepupu Galih, kutemukan album foto yang diunggah 2 tahun lalu. Judulnya, Tasyakuran Pernikahan Galih dan Salsa. Jariku gemetar saat menggeser foto-foto itu. Di sana, terpampang jelas momen pengkhianatan yang terjadi tepat di belakang punggungku. Galih mengenakan setelan jas putih gading. Setelan yang sama persis dengan yang kubelikan untuknya. Berdiri bersanding dengan Salsa yang mengenakan kebaya sederhana, namun terlihat sangat bahagia. Yang lebih menohok adalah latar belakang foto itu. Ibu mertuaku duduk di barisan depan dengan wajah berlinang air mata bahagia, memeluk Salsa erat. Rena berdiri di samping mereka, tersenyum riang sambil memegang buket bunga. Hampir seluruh keluarga besar Galih hadir. Mereka semua tahu. Mereka semua datang, makan, tertawa, merayakan pernikahan suamiku dengan perempuan lain. Sementara di saat yang sama, aku sedang bekerja mati-matian di kantor, memimpin rapat hingga larut, demi mengumpulkan uang untuk menghidupi keluarga parasit ini. Kepingan memori masa lalu mulai berkelebat. 2 tahun lalu, ibu mertuaku tiba-tiba datang ke kantorku sambil menangis. Katanya kerabat jauhnya terlilit utang dan nyawanya terancam. Ia butuh pinjaman 400 juta karena rasa hormatku. Aku langsung mentransfernya dari rekening pribadiku. Sekarang aku tahu kemana perginya uang itu. Untuk membiayai pesta pernikahan rahasia dan mahar bagi istri baru Galih. Setahun lalu, Rena merengek minta dibelikan mobil. Galih membujukku. Katanya itu tanggung jawabnya sebagai kakak dan memintaku memakai fasilitas kredit perusahaan. Aku menyetujuinya. Namun, dari jejak digital yang baru kutemukan, SUV yang sama persis itu sering terparkir di sebuah rumah asri. Salsa pernah berpose di depannya. Keterangannya berbunyi, mobil baru dari suami tercinta, buat antar jemput anak kita nanti. Kepalaku terasa mau pecah, membayangkan betapa bodohnya aku selama ini. Aku dijadikan mesin pencetak uang untuk menghidupi keluarga bahagia yang merampas posisiku. Ibu mertua yang selalu dingin padaku ternyata bersikap seperti ibu kandung pada Salsa. Rena yang memblokir akunku dengan alasan privasi ternyata sedang menutupi jejak pengkhianatan abangnya. Dan Galih ternyata membagi tubuh dan waktunya untuk 2 keluarga, memakai uangku untuk menghidupi perempuannya yang lain. Aku meletakkan ponsel di dada, memejamkan mata, menarik napas panjang. Detak jantungku kini berdetak tenang, namun penuh tenaga. Rasa cinta, hormat, dan kasih sayang yang selama 5 tahun kupupuk dengan susah payah untuk Galih dan keluarganya telah terbakar habis, berubah jadi abu yang diterbangkan angin kebencian. Pintu kamarku terbuka lagi. Perawat itu masuk membawa nampan berisi makan siang dan obat. Ia menatapku prihatin, sepertinya menyadari ada yang berubah dari auraku. Ini waktunya makan siang, Bu, supaya obatnya bisa diminum, ucapnya lembut. Terima kasih, suster. Jawabku dengan suara yang sangat tenang, jauh berbeda dengan beberapa saat lalu. Ibu kelihatan lebih tenang sekarang, nyeri jahitannya berkurang. Aku menyunggingkan senyum yang sangat dingin. Sudah berkurang. Saya baru menemukan penawar yang sangat ampuh, yang membuat saya tiba-tiba merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Begitu ia keluar, aku menyingkirkan nampan itu. Pikiranku terlalu sibuk menyusun strategi. Banyak perempuan mungkin akan langsung menelepon suaminya saat itu juga, menangis, menuntut penjelasan, mendatangi perempuan perebut suaminya. Tapi aku bukan perempuan seperti itu. Menangis dan berteriak hanya akan menjatuhkan harga diriku di hadapan mereka, membuat mereka merasa aku pihak yang hancur dan kalah. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku tidak akan membiarkan ibu mertuaku menertawakan kehancuranku di belakang punggungku. Jika mereka bisa bermain kotor dan berpura-pura selama 2 tahun dengan begitu rapi, maka aku akan menunjukkan bagaimana cara bermain yang sesungguhnya. Aku akan mencabut semua fasilitas yang mereka nikmati dari keringatku, satu persatu, tanpa mereka sadari. Hingga mereka tersadar saat pijakan di bawah kaki mereka sudah runtuh sepenuhnya. Aku meraih ponselku.
Mencari nomor seorang pria yang sudah menjadi penasihat hukum perusahaanku selama hampir 10 tahun. Pak Hendra, pengacara parubaya yang tajam dan tidak pernah gagal memenangkan sengketa bisnis. Kasusku kali ini bukan sekedar urusan rumah tangga. Ini soal penggelapan, penipuan, manipulasi finansial yang dibungkus kebohongan pernikahan. Hanya butuh 2 deringan sebelum suara berat Pak Hendra terdengar. Selamat siang. Bu Anindya, tumben menelpon siang-siang begini. Bukankah ibu sedang masa pemulihan? Selamat siang, Pak Hendra. Jawabku datar dan tegas. Maaf mengganggu, tapi saya butuh bantuan segera. Saya ingin Bapak menyiapkan draft surat gugatan cerai atas nama saya. Untuk suami saya. Galih, terdengar embusan napas terkejut di seberang. Gugatan cerai. Ibu yakin? Kalau boleh saya tahu, ada masalah serius apa? Saya baru menemukan fakta bahwa Galih telah berpoligami diam-diam selama 2 tahun tanpa sepengetahuan saya dan seluruh keluarganya terlibat menyembunyikannya. Jawabku tanpa basa-basi. Tapi bukan cuma itu. Pakistan. Saya ingin Bapak menghubungi tim audit eksternal. Periksa seluruh aliran dana butik yang dikelola Galih selama 2 tahun terakhir. Saya curiga ada penggelapan dana perusahaan yang dipakai untuk kepentingan pribadinya. Baik, saya mengerti. Jika terbukti ada dana perusahaan yang disalahgunakan, ini bisa kita bawa ke ranah pidana. Bukan sekadar perceraian. Suara Pak Hendra berubah serius. Tepat sekali. Dan satu hal lagi, kataku sambil menatap rintik hujan di jendela. Mataku menyipit. Tolong bekukan semua kartu kredit tambahan atas nama ibu mertua dan adik ipar saya hari ini juga. Koordinasikan dengan pihak leasing untuk bersiap menarik SUV atas nama perusahaan yang dipakai Rena. Lakukan semuanya secara diam-diam. Jangan sampai ada surat pemberitahuan apapun sampai ke tangan mereka sebelum saya memberi instruksi. Biarkan mereka mengira semuanya baik-baik saja. Dimengerti, Bu. Saya akan segera mengurusnya. Fokuslah pada pemulihan ibu, biar saya yang membereskan sisi hukumnya. Setelah panggilan berakhir, aku meletakkan ponsel dengan perasaan yang luar biasa lega. Sebuah seringai dingin terukir di bibirku. Galih, ibu mertuaku. Dan Rena saat ini mungkin sedang bersukacita menyambut anggota baru keluarga mereka. Merasa menang karena berhasil memodohiku. Nikmatilah tawa kalian sekarang, karena itu akan jadi tawa terakhir kalian. Sebelum badai yang kusiapkan menyapu habis seluruh ilusi yang kalian bangun dari uangku. Permainan baru saja dimulai. Dan aku akan memastikan kalian keluar tanpa membawa apa-apa. Bahkan harga diri kalian sekalipun. 5 hari berlalu sejak hari di mana duniaku runtuh. Lalu kubangun kembali dalam bentuk yang jauh lebih tajam. Dokter akhirnya mengizinkanku pulang. Jahitanku mengering dengan baik. Kondisi mentalku, kata mereka, terlihat stabil. Setidaknya, itu yang mereka lihat dari luar. Tidak ada yang tahu. Di balik sikap tenang ini, sebuah badai sedang kusiapkan dengan perhitungan yang sangat matang. Sopir pribadiku, Pak Yanto, menjemputku di lobi rumah sakit. Perjalanan pulang terasa asing. Rumah 2 lantai yang kubeli dari jerih payahku tiba-tiba terasa seperti panggung sandiwara. Di sofa ruang tamu itu, Galih sering memijat kakiku sambil mengeluh soal pekerjaan. Di garasi itu, SUV yang kubelikan untuk Rena sering terparkir sebelum akhirnya lebih sering berada di rumah istri kedua suamiku. Aku melangkah masuk. Asisten rumah tanggaku, Bi Surti, menyambut dengan wajah khawatir. Alhamdulillah ibu sudah pulang. Tega sekali bapak ninggalin ibu sendirian waktu ibu masuk rumah sakit, ucapnya. Aku tersenyum tipis. Namanya juga urusan pekerjaan. Bi, jawabku, berbohong, menyembunyikan fakta bahwa tanggung jawab besar Galih saat ini sedang menangis minta susu di rumah sakit lain. Sekitar pukul 5 sore, suara mesin mobil terdengar memasuki pekarangan. Aku yang sedang duduk di sofa sambil membaca draft dokumen dari Pak Hendra langsung menutup layar tablet. Aku menarik napas panjang, menyesuaikan ekspresi wajah, bersiap menyambut sang aktor utama. Pintu depan terbuka. Galih melangkah masuk dengan koper kecil dan sebuket mawar merah. Wajahnya dibuat selelah mungkin. Ia bahkan membiarkan kumis tipis tumbuh
untuk menambah kesan letih. Luar biasa. Jika saja aku tidak melihat unggahan Rena, aku pasti sudah berlari memeluknya. Sayang, panggilnya dengan suara serak yang dibuat-buat. Ia berlutut di sebelahku, mencium punggung tanganku. Maafkan aku yang tidak bisa menemanimu saat kamu kehilangan anak kita. Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku menatap matanya dalam-dalam. Dulu, aku selalu bisa melihat ketulusan di mata coklat itu. Kini, yang kulihat hanya jurang kebohongan. Aku memaksakan senyum termanis, mengelus rahangnya. Aku sudah jauh lebih baik. Kamu yang kelihatan capek. Proyek di Bandung sudah aman. Sudah. Sayang, semua terkendali berkat aku turun langsung. Dari bandara aku buru-buru ke sini karena kangen kamu. Galih berbohong dengan sangat lancar. Ya sudah. Kamu mandi air hangat dulu. Malam ini kamu harus istirahat. Ujarku penuh perhatian. Galih tersenyum lega. Sepertinya ia merasa sukses mengelabuiku. Sesaat setelah pintu kamar mandi tertutup, senyum di wajahku seketika luntur. Tanganku mengepal hingga kuku menancap di telapak. Sentuhannya tadi membuatku mual. Malam harinya, Galih tidur sangat lelap di sampingku. Mungkin ia benar-benar lelah setelah begadang mengurus bayi barunya. Aku sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Aku turun dari ranjang dengan hati-hati, mengambil ponsel Galih yang tergeletak di nakas. Layarnya terkunci. Dulu, kami selalu terbuka soal ponsel. Kata sandinya, tanggal pernikahan kami. Aku mencoba memasukkan angka itu. Gagal. Kata sandinya sudah diubah. Seringai muncul di bibirku. Tentu saja ia mengubahnya. Aku mencoba kombinasi lain. Tanggal lahir ibu mertuaku. Tanggal ulang tahunku. Semua gagal. Lalu otakku teringat pada satu tanggal. Tanggal yang tertera di album pernikahan rahasia mereka. Aku mengetik 6 digit itu dengan tangan sedikit gemetar. Layar ponsel Galih terbuka. Rasa jijik kembali memenuhi dadaku. Tapi kuabaikan. Aku langsung membuka aplikasi percakapan. Benar saja. Di daftar paling atas, ada obrolan dengan kontak bernama Istriku Salsa, lengkap dengan emoji hati merah. Aku membaca percakapan mereka dengan cepat, penuh kata-kata mesra yang membuatku ingin muntah. Galih memanggil Salsa dengan sebutan Bunda, berjanji memberi uang bulanan ekstra untuk perawatan bayi mereka. Tapi ada satu pesan yang membuat seluruh tubuhku membeku. Salsa menulis, "Mas, aku kadang masih sedih kalau ingat istri pertamamu sudah meninggal. Anak kita nggak akan pernah kenal sama bunda kandungmu." Dan Galih menjawab, "Sudahlah, Bunda. Yang penting sekarang kita bahagia. Istri lamaku sudah lama pergi karena sakit. Sekarang cuma ada kamu dan jagoan kita." Aku terdiam menatap layar itu. Tanganku dingin. Di hadapan perempuan itu, Galih telah membunuhku, mengubur keberadaanku demi bisa menikahi orang lain. Salsa bahkan tidak tahu bahwa istri sah yang sudah meninggal itu masih hidup, masih bernapas, dan sedang membaca kebohongan ini. Kebencianku tidak berkurang, tapi sasaranku menjadi sangat jelas. Bukan perempuan itu, tapi laki-laki di sampingku. Aku menggeser ke atas, menemukan percakapan Galih dengan ibunya. Ibunya menyuruh Galih segera mencari rumah lebih besar untuk Salsa. Galih menjawab, ia sedang mencari cara mengambil uang dari perusahaan tanpa ketahuan. Aku memotret setiap percakapan penting itu dengan ponselku sendiri, sebagai bukti tambahan. Lalu kukembalikan ponsel Galih ke tempat semula, persis seperti sebelum kuambil. Lalu kembali berbaring di sebelah pria yang kini berstatus musuh terbesarku. Air mataku tidak jatuh lagi. Yang ada hanya satu kalimat yang berputar di kepalaku. Kau membunuhku dalam ceritamu, Galih. Maka biarkan aku menghidupkan diriku kembali. Tepat di tengah pesta kalian, pagi harinya, setelah Galih berangkat ke kantor dengan sedan mewahnya, yang juga kubeli atas nama perusahaan. Aku segera bersiap. Meski dokter menyuruhku istirahat seminggu penuh, aku tidak punya waktu untuk itu. Aku meminta Pak Yanto mengantarku ke kantor firma hukum milik Pak Hendra. Begitu sampai di ruang kerjanya yang elegan, aku disambut olehnya beserta 3 pria berkemeja rapi. Tim audit eksternal kepercayaanku. Selamat pagi, Bu Anindya. Senang melihat Ibu sudah bisa beraktivitas lagi. Sapa Pak Hendra sambil mempersilakan aku duduk. Pagi,
Pak Hendra, bagaimana hasil kerja tim Bapak beberapa hari ini? Tanyaku tanpa membuang waktu. Ketua tim auditor maju, menyerahkan map tebal padaku. Hasilnya cukup mengejutkan. Bu, selama 2 tahun terakhir, Bapak Gali konsisten mencairkan dana perusahaan melalui vendor-vendor fiktif, seolah-olah memasok bahan baku untuk butik. Total kerugian perusahaan mencapai hampir 1,5 miliar rupiah. Sebagian dialirkan ke rekening atas nama ibu kandungnya, dan sebagian lagi dipakai melunasi cicilan sebuah rumah di kawasan Kemang, yang ternyata atas nama Ibu Anindya sendiri. Tapi ditempati pihak ketiga. Aku tersenyum tipis. Rumah di Kemang. Aku ingat. Gali memintaku menandatangani berkas pembelian rumah itu 2 tahun lalu dengan alasan untuk investasi properti perusahaan. Ternyata itu yang dipakai untuk tempat tinggal istri mudanya. Benar, Bu. Secara hukum, rumah itu sepenuhnya milik ibu karena dibeli atas nama ibu dengan uang dari perusahaan ibu. Bapak Gali sangat ceroboh menutupi jejak keuangannya. Tambah Pak Hendra. Bagus. Kalau begitu, tolong urus surat pengosongan dan penjualan rumah itu secepatnya. Saya sudah menemukan pembeli yang bersedia membayar tunai minggu ini juga. Proses surat-suratnya dan pastikan penghuni di dalamnya tidak tahu sampai pembeli baru datang untuk mengeksekusi pengosongan. Perintahku dengan nada dingin. Siap. Dan mengenai kartu kredit, Pak Hendra mencatat cepat. Semua kartu kredit tambahan yang dipegang mertua dan adik ipar saya sudah diblokir per hari ini. Tanyaku memastikan. Sudah. Pihak bank memblokirnya atas instruksi ibu selaku pemegang kartu utama. Jika mereka mencoba menggunakannya, mesin EDC akan langsung menolak. Sempurna. Terakhir. Soal mobil Rena. Sudah. Bu, karena mobil itu atas nama perusahaan dan ibu selaku direktur utama meminta penarikan. Pihak leasing akan datang ke rumah orang tua Bapak Gali siang ini juga. Aku bersandar pada kursi kulit yang empuk. Merasakan kepuasan mengalir di nadiku. Urat nadi keuangan dan fasilitas mewah mereka sudah kupotong habis hari ini. Tanpa uang dari perusahaanku. Gali hanyalah pria tanpa modal. Ibu mertuaku tidak akan bisa pamer di arisan lagi. Dan Rena harus kembali naik transportasi umum. Menjelang sore, saat aku menikmati teh hangat di teras belakang, ponselku berdering. Panggilan pertama dari Rena. Kubiarkan berdering hingga mati. Beberapa menit kemudian, pesan beruntun masuk. Mbak Anindya, mobilku ditarik orang leasing. Katanya nunggak berbulan-bulan. Ini maksudnya apa sih? Aku lagi di mall, mau pulang. Malah mobilnya dibawa. Tanggung jawab dong. Belum sempat kubalas. Pesan lain masuk dari ibu mertuaku. Anindya, kamu lupa bayar tagihan kartu kredit ibu lagi ya. Ibu lagi di restoran, mau traktir teman-teman. Tiba-tiba kartu ditolak. Malu-maluin ibu saja kamu ini. Cepat transfer uang ke rekening ibu sekarang juga. Aku menatap layar sambil tersenyum. Aku mengetik balasan yang singkat dan sopan. Lalu, mengirimnya ke mereka berdua sekaligus. Maaf ya, Bu, Rena. Keuangan perusahaan sedang bermasalah. Saya terpaksa memangkas semua fasilitas yang tidak penting. Silahkan minta tolong ke Mas Gali. Dia kan direktur yang mengatur keuangan sekarang. Setelah mengirim pesan itu, kumatikan ponselku. Lalu kembali menyesap teh yang terasa luar biasa nikmat. Biarkan mereka kebingungan. Biarkan mereka menekan Gali. Yang saat ini pasti sedang panik luar biasa. Karena di kantor. Tim auditku baru saja membekukan setiap akses ke rekening perusahaan. Kehancuran mereka baru saja dimulai. Dalam diam. Dan aku bahkan belum memberikan pukulan puncaknya. 2 minggu berlalu. Suasana di rumah kami terasa seperti berjalan di atas es tipis yang siap pecah kapan saja. Gali terlihat semakin stres. Sering pulang larut dengan alasan lembur. Membereskan masalah audit internal. Ia tidak tahu, akulah dalang di balik audit ketat yang mengunci setiap celah baginya. Setiap kali Galih mencoba meminjam uang pribadiku. Dengan alasan menalangi operasional butik yang tersendat. Aku selalu beralasan uangku sedang dialihkan ke deposito berjangka yang tidak bisa dicairkan. Ibunya dan Rena pun perlahan berhenti meneror
Setelah beberapa kali kuberi jawaban ketus bahwa aku tidak punya uang tunai. Dari laporan penyelidik swasta, aku tahu Galih terpaksa menjual beberapa jam tangan mewahnya, termasuk jam tangan custom dariku, hanya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari istri keduanya. Hingga akhirnya, hari yang kutunggu tiba. Sebuah undangan digital yang kudapat dari hasil mengintip ponsel Galih terpampang di layar tabletku. Undangan acara syukuran kelahiran untuk putra pertama Galih dan Salsa. Diselenggarakan di sebuah restoran bernuansa taman yang cukup bergengsi di kawasan Jakarta Selatan. Meski sedang kesulitan uang, tampaknya gengsi ibu mertuaku terlalu besar untuk membatalkan pesta yang sudah lama direncanakan. Mungkin mereka memakai sisa simpanan atau malah berutang demi acara ini. Sabtu siang itu, suasana hatiku terasa sangat tenang. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku, menata pantulan diriku yang baru selesai dirias oleh penata rias profesional yang sengaja kupanggil ke rumah. Aku mengenakan kebaya modern berwarna hijau zamrud yang memeluk tubuhku dengan sempurna. Warnanya kontras dengan kulitku, membuatku terlihat elegan dan berkuasa. Rambutku disanggul rapi, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajah. Riasanku menonjolkan setiap fitur wajahku, membuatku terlihat seperti seorang ratu yang siap turun ke medan perang. Tidak ada lagi Anindya yang pucat dan lemah di ranjang rumah sakit. Hari ini, Anindya yang datang adalah pemilik tahta yang sesungguhnya. Aku meraih sebuah kotak berukuran sedang yang sudah kuhias dengan pita merah yang indah dari atas meja rias. Lalu, keluar kamar. Pak Yanto sudah menunggu di garasi dengan mesin mobil yang menyala. Setengah jam kemudian, mobilku berhenti di depan lobi restoran. Tempat itu disewa penuh, dihias serba biru muda dan putih. Di pintu masuk ada papan besar bertuliskan, "Syukuran kelahiran putra pertama keluarga Galih dan Salsa." Aku tersenyum tipis membacanya, lalu melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan bunyi yang seolah menjadi penanda kedatanganku. Area dalam sudah dipenuhi tamu, sebagian besar kerabat jauh dari pihak ibu mertua, serta teman dekat Rena. Di panggung kecil, di sudut ruangan, duduk ibu mertuaku, Rena, Galih, dan tentu saja Salsa yang sedang menggendong bayinya. Mereka semua tertawa lepas, menerima ucapan selamat dari para tamu. Aku berhenti tepat di tengah ruangan, membiarkan kehadiranku disadari perlahan. Orang pertama yang melihatku adalah salah satu sepupu jauh. Matanya terbelalak, tangannya yang memegang gelas terhenti di udara. Ia menyenggol orang di sebelahnya, menunjuk ke arahku dengan dagunya. Efek domino menyebar. Satu persatu tamu menghentikan obrolan, menoleh ke arahku. Suara riuh di restoran berangsur senyap, digantikan keheningan yang canggung dan menegangkan. Dari atas panggung, Rena yang sedang asyik berfoto, tiba-tiba menoleh, menyadari suasana yang mendadak hening. Begitu matanya menangkap sosokku yang berdiri anggun di tengah ruangan. Senyumnya luntur. Wajahnya memucat pasi, seolah baru melihat hantu di siang bolong. Rena buru-buru menyenggol lengan ibunya. Ibu mertuaku menoleh dengan kesal. Namun saat matanya mengikuti arah pandangan Rena, rahannya nyaris jatuh menyentuh lantai. Dan Galih, suamiku itu sedang asyik mengobrol dengan kerabat sambil merangkul pinggang Salsa. Saat keheningan total melanda, ia mengalihkan pandangannya. Dan seketika, tubuhnya membatu. Wajahnya kehilangan seluruh aliran darah. Ia melepaskan rangkulannya dari pinggang Salsa dengan gerakan kaku. Matanya menatapku dengan ketakutan luar biasa, persis seperti pencuri yang tertangkap basah. Hanya Salsa yang terlihat bingung. Perempuan itu belum pernah bertemu langsung denganku. Ia menatapku dengan kening berkerut, lalu menatap suami dan ibu mertuanya bergantian. Tidak mengerti mengapa kehadiran seorang wanita berkebaya hijau bisa menghentikan seluruh pesta. Aku menyunggingkan senyum yang sama sekali tidak mencapai mataku. Aku melangkah perlahan menuju panggung, membelah kerumunan yang otomatis memberi jalan. Seolah aku adalah lautan yang terbelah. Selamat siang, semuanya. Sapaku dengan suara tenang dan jernih, bergema ke seluruh penjuru restoran yang sunyi. Maaf, saya datang sedikit terlambat. Saya Anindya, istri sah dari Galih. Saya dengar hari ini ada acara keluarga yang penting.
Jadi rasanya kurang pantas kalau saya, sebagai istri pertama, tidak hadir memberi doa. Kalimatku sukses memantik gumaman terkejut dari para tamu, yang tampaknya tidak tahu menahu soal status Galih yang sudah beristri sebelum menikahi Salsa. Galih menelan ludah dengan susah payah. Ia mencoba melangkah maju, mungkin ingin menarikku keluar, tapi kakinya terpaku di lantai panggung. Aku tidak peduli pada kepanikan mereka. Aku terus melangkah naik ke atas panggung dengan anggun, berdiri tepat berhadapan dengan Galih, Salsa, dan ibu mertuaku yang kini gemetar. Galih, ini siapa? Kenapa dia mengaku istrimu? Tanya Salsa dengan suara bergetar, memegang lengan suaminya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi Galih. Sayang, ini ada salah paham. Nanti aku jelaskan. Galih mencoba menenangkan Salsa, namun suaranya terlalu keras dan terdengar jelas olehku. Salah paham. Aku tertawa kecil yang elegan. Aku mengalihkan pandangan ke arah Salsa, menatap perempuan muda itu dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ia memang cantik, tapi kepolosannya dimanfaatkan habis-habisan oleh laki-laki pengecut ini. Tidak ada yang salah paham. Mbak, saya istri sah Galih selama 5 tahun terakhir, dan kami belum pernah bercerai. Salsa refleks melangkah mundur, mendekap bayinya erat. Air matanya langsung menggenang. Kamu bilang kamu duda. Kamu bilang istrimu sudah meninggal karena sakit, jerit Salsa. Suaranya pecah oleh tangis. Pernyataan Salsa membuatku sedikit terkejut, namun lebih banyak membuatku muak. Galih benar-benar sakit. Ia bahkan rela mematikan keberadaanku demi menikahi perempuan lain. Galih, tegur seorang paman dari pihak keluarga Galih yang duduk di meja paling depan. Pria tua itu berdiri dengan wajah merah padam. Apa-apaan ini? Kamu bilang istrimu sudah tiada. Lalu Anindya ini siapa? Kamu sudah mempermalukan seluruh keluarga besar kita. Galih semakin panik. Ia mencoba mendekatiku. Aku mohon, kita bicarakan ini di luar. Jangan di sini. Tolong jaga harga diri keluargaku, bisiknya. Berharap aku akan berbaik hati seperti biasa. Aku menatapnya merendah, lalu tersenyum sinis. Harga diri. Memangnya keluarga kalian masih punya harga diri setelah memakai uangku untuk membiayai pesta syukuran kelahiran hasil perselingkuhan ini? Suaraku tidak keras, tapi cukup tajam untuk membuat ibu mertuaku tersentak. Anindya, jaga mulutmu. Kamu tidak berhak menghina kami di depan banyak orang, bentaknya. Aku mengabaikan bentakan itu. Aku maju, lalu menyerahkan kotak berpita merah yang kubawa sejak tadi ke hadapan Salsa. Mbak, saya datang ke sini bukan untuk melabrak Anda. Anda juga korban dari kebohongan laki-laki ini. Ujarku dengan nada tenang namun tegas. Sebagai hadiah atas kelahiran putra kalian, saya membawakan kado spesial. Silakan dibuka. Salsa menatap kotak itu dengan ragu, namun didorong rasa penasaran dan kemarahan pada Galih. Ia menyerahkan bayinya pada ibu mertua, lalu mengambil kotak itu dari tanganku. Dengan tangan bergetar, Salsa membuka pita merah dan mengangkat penutupnya. Alih-alih menemukan pakaian bayi atau mainan, Salsa justru mendapati tumpukan dokumen resmi. Ia mengambil dokumen paling atas, membacanya dengan suara lirih. Surat gugatan cerai. Benar, kataku. Itu salinan surat gugatan cerai saya untuk Galih. Sudah didaftarkan ke pengadilan agama. Saya tidak sudi berbagi suami dengan siapapun. Salsa mengambil dokumen di bawahnya. Kertas dengan kop resmi firma hukum. Bukti audit internal. Penggelapan dana perusahaan sebesar 1,5 miliar rupiah. Salsa membaca nominal itu dengan mata terbelalak. Ia menatap Galih tak percaya. Mas Galih, selama ini kamu memberiku uang dari hasil menggelapkan dana perusahaan istrimu, jeritnya histeris. Ia merasa tertipu karena Galih selalu mengaku pengusaha sukses yang mandiri. Belum selesai, Mbak Salsa, coba baca surat yang paling bawah, kataku dengan nada datar. Salsa mengambil selembar surat dengan kop resmi notaris. Ia membacanya cepat dan seketika wajahnya pucat seputih kertas. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya lemas hingga nyaris ambruk jika tidak segera berpegangan pada pinggiran meja. Surat pengosongan rumah, gumam Salsa dengan suara nyaris tak terdengar. Rumah di Kemang, rumah kita. Aku tersenyum puas.
Lebih tepatnya, rumah saya. Galih membelinya menggunakan nama saya dan uang dari perusahaan saya. Saat ini rumah itu sedang dalam proses balik nama ke pembeli baru. Saya harap kalian bisa mengemas barang-barang besok pagi. Ucapan terakhir itu bagaikan bom yang meledak di tengah acara. Kertas-kertas dokumen kini berserakan di lantai panggung. Salsa jatuh terduduk sambil menangis. Bayi kecil yang tadi tenang kini ikut menangis kencang di pelukan ibu mertuaku. Para tamu mulai berbisik. Beberapa terang-terangan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian langka ini. Galih berdiri terpaku. Wajahnya sudah tidak bisa digambarkan lagi. Pucat, ketakutan, penuh keringat dingin. Ia mencoba berlutut menenangkan Salsa. Namun tangan perempuan itu langsung menepisnya kasar. "Jangan sentuh aku, laki-laki penipu," teriak Salsa. Suaranya melengking ke seluruh ruangan. "Kamu bilang kamu pengusaha. Kamu bilang rumah di Kemang hasil keringatmu sendiri buat masa depan anak kita. Ternyata kamu cuma benalu yang hidup dari uang istrimu. Kamu menipuku." "Salsa, sayang. Dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan. Itu rumah kita. Aku yang bayar cicilannya pakai uangku, bukan uang dia." Galih masih berusaha mempertahankan sisa harga dirinya. Aku melipat kedua lengan di dada, menatap Galih dengan tatapan mengasihani. "Uangmu sendiri, gaji pokokmu sebagai direktur operasional di butik saya. Semua uang yang kamu pakai melunasi rumah itu, membelikan tas mahal istrimu, dan membayar biaya persalinan kelas VIP ini. Semuanya ditarik dari rekening perusahaan tanpa izin. Itu namanya penggelapan. Dan ancaman hukumannya adalah penjara." Mendengar kata penjara, ibu mertuaku yang sedari tadi syok langsung tersentak. Ia maju mendekatiku. "Anindya, kamu mau memenjarakan suamimu sendiri. Di mana hatimu? Harta yang dicari suami itu juga hak keluarganya. Kamu sebagai istri pertama harusnya ikhlas berbagi, bukan malah berbuat sekejam ini." Aku tertawa lepas. Namun syarat sinisme. Luar biasa. Otak ibu benar-benar sudah dibutakan keserakahan. Ikhlas berbagi uang hasil kerja saya untuk membiayai perselingkuhan anak ibu. Di dunia mana ada hukum seperti itu? Dan tolong koreksi ucapan ibu. Lanjutku dengan nada tajam. Perusahaan itu 100% atas nama saya. Modalnya dari saya. Saya yang bekerja siang malam. Galih hanya saya tempatkan di sana agar ibu punya bahan untuk disombongkan di depan teman-teman arisan. Dan sekarang, boneka pameran ibu itu sudah saya pecat. Salsa, yang mendengar perdebatan kami, seketika menoleh ke arah ibu mertua. Kemarahan di wajahnya kini beralih sasaran. "Jadi, ibu juga tahu. Ibu tahu kalau Mas Galih ini cuma numpang hidup dari perempuan ini. Ibu yang meyakinkanku dulu. Ibu bilang, Galih ini duda kaya raya tanpa anak yang sangat baik. Ibu dan Rena ikut menikmati uang belanjaku kan. Kalian semua pembohong. Kalian menjebakku ke dalam keluarga yang cuma bisa memeras uang orang lain." Wajah ibu mertuaku memerah, menahan amarah. "Salsa, jaga bicaramu. Kamu itu cuma perempuan kampung yang beruntung bisa dinikahi anakku. Kalau bukan karena Galih, kamu tidak akan bisa pakai baju bagus dan melahirkan di rumah sakit mahal. Rumah sakit mahal hasil curian." Jerit Salsa tak kalah keras. "Besok, aku dan anakku mau tidur di mana kalau rumah itu disita? Ibu mau tampung aku di rumah ibu yang sempit itu. Aku tidak mau." Panggung itu kini benar-benar menjadi arena pertarungan antara mertua dan menantu, yang selama ini terlihat begitu saling menyayangi di media sosial. Rena hanya bisa menunduk malu, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Karena beberapa temannya yang hadir mulai menunjuk dan menertawakannya. Galih memegangi kepalanya, tak berdaya menghentikan dua perempuan yang sedang membongkar aib satu sama lain di depan puluhan orang. Di tengah kekacauan itu, seorang pria berseragam rapi yang ku tahu sebagai manajer restoran berjalan tergopoh-gopoh menghampiri panggung. Ia terlihat sangat tidak nyaman. Namun tugasnya mengharuskan ia berbicara. "Mohon maaf mengganggu, Bu," ucapnya ragu. "Tapi kami dari pihak restoran harus segera mengonfirmasi pembayaran. Waktu sewa tempat hampir habis dan tagihan catering serta dekorasi belum dilunasi. Sesuai perjanjian dengan Ibu Rena kemarin, pelunasan dilakukan di pertengahan acara. Total kekurangannya
45 juta rupiah. Keheningan kembali menyelimuti. Ibu mertuaku dan Gali saling berpandangan dengan wajah semakin pucat. Iya, sebentar. Saya akan bayar pakai kartu kredit saya, ucap ibu mertuaku dengan nada angkuh yang dipaksakan. Ia membuka tas mewahnya dengan tangan gemetar, mengeluarkan kartu kredit platinum yang merupakan fasilitas tambahan dari rekeningku. Manajer restoran mengambil kartu itu, mengeluarkan mesin EDC nirkabel, memasukkan kartu tersebut. Beberapa detik kemudian, mesin itu berbunyi panjang dan nyaring. Struk kecil keluar dengan tulisan tebal berwarna merah. Maaf, Bu, kartunya ditolak. Statusnya sudah diblokir oleh pihak bank. Lapor manajer itu sopan. Tidak mungkin. Coba gesek lagi. Kemarin, limitnya masih ratusan juta. Bentak ibu mertuaku panik. Sudah saya coba 2 kali. Bu, tetap ditolak. Apakah ada kartu lain atau metode tunai? Rena buru-buru maju, mengeluarkan kartu debit miliknya. Pakai ini saja, tolong cepat. Malu dilihat orang, bisiknya. Manajer itu menempelkan kartu debit Rena, memintanya memasukkan PIN, lalu menunggu. Hasilnya sama, mesin berbunyi nyaring. Saldo tidak mencukupi. Rena terbelalak. Ia lupa uang bulanan yang selalu kutransfer setiap awal bulan sudah kuhentikan sejak 2 minggu lalu. Cepat bayar tagihan ini. Jangan diam saja seperti orang bodoh, bentak ibu mertuaku pada putranya. Rasa malunya sudah sampai ubun-ubun. Para tamu kini terang-terangan berbisik soal ketidakmampuan mereka membayar makanan yang sedang mereka makan. Galih menunduk dalam, mengusap wajahnya. Uangku di rekening sudah habis. Rekening perusahaan dibekukan, Anindya. Aku tidak punya uang tunai sama sekali, ucapnya nyaris berbisik. Tepat saat Gali mengucapkan itu, aku merasa pertunjukanku hari ini sudah cukup sempurna. Aku telah menghancurkan istana pasir yang mereka bangun di atas kebohongan, mengembalikannya menjadi butiran debu. Aku merapikan tatanan rambutku dengan gerakan elegan, lalu melangkah perlahan menuruni panggung. Tunggu, teriak ibu mertuaku tiba-tiba. Kesombongannya runtuh, digantikan keputusasaan yang menyedihkan. Ia setengah berlari menghampiriku, bahkan memegang ujung kebayaku. Tolong bayarkan ini dulu, Anindya. Ibu, mohon. Ratusan tamu melihat kita. Keluarga kita bisa malu besar kalau restoran ini memanggil polisi karena kita tidak bisa bayar. Anggap saja ini amal terakhirmu untuk kami. Aku menunduk menatap wanita yang dulu selalu merendahkanku itu. Perlahan, kulepaskan cengkeraman tangannya dari kebayaku dengan gerakan halus, namun penuh penolakan. Keluarga kita. Aku tersenyum dingin. Maaf, Bu. Keluarga saya tidak ada yang bermental penipu dan pencuri. Silakan selesaikan masalah kalian sendiri. Kalau perlu, suruh Galih mencuci piring di dapur belakang untuk melunasi utang kalian. Selamat siang. Dan selamat menikmati hidangan syukurannya. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah keluar dari restoran itu. Suara isak tangis salsa, makian ibu mertuaku, dan rintihan putus asa Galih mengiringi kepergianku. Bagaikan melodi kemenangan yang paling indah. Begitu aku keluar dari pintu, udara panas Jakarta menyapaku. Namun aku menghirupnya dalam-dalam. Seolah itu udara paling segar di dunia. Aku bebas. Aku benar-benar bebas. 6 bulan berlalu sejak insiden memalukan di restoran itu. Waktu melesat bagai anak panah, membawa banyak perubahan dalam hidupku. Proses perceraianku dengan Galih berjalan sangat mulus dan cepat. Jauh lebih cepat dari yang kukira. Tentu saja, itu bukan tanpa alasan. Pada sidang mediasi pertama, Galih sempat menolak bercerai. Memohon ampun sambil bersujud di kakiku di ruang tunggu pengadilan agama. Ia berjanji meninggalkan salsa dan mengabdi padaku seumur hidup. Namun air mata buayanya tidak lagi mempan. Pak Hendra, pengacaraku yang brilian, meletakkan tumpukan tebal dokumen audit di atas meja mediasi. Kami memberi penawaran mutlak yang tidak bisa ditawar. Galih menandatangani persetujuan cerai tanpa menuntut harta gonogini sepeser pun. Atau aku akan membawa dokumen penggelapan 1,5 miliar itu ke kepolisian dan menjebloskannya ke penjara. Ketakutan akan jeruji besi membuat nyali Galih menciut. Dengan tangan bergetar, ia menandatangani semua berkas. Ia melepaskan seluruh haknya atas perusahaan, rumah,
kendaraan, dan seluruh aset yang selama ini ia nikmati. Palu hakim diketuk, dan aku resmi menyandang status janda yang kaya raya, mandiri, dan terbebas dari benalu yang selama ini mengisap darahku. Kabar tentang kehancuran keluarga Galih sesekali sampai ke telingaku, lewat kolega yang masih mengenal mereka. Meski aku tidak pernah mencarinya, tanpa gelar direktur dan uang dari perusahaanku. Kehidupan Galih berbalik 180 derajat. Rumah di Kemang benar-benar dijual ke pemilik baru. Memaksa Salsa dan bayinya pindah ke kontrakan sempit di pinggiran kota. Penderitaan Galih tidak berhenti di situ. Salsa, yang terbiasa hidup enak dari uang curian, ternyata tidak siap hidup susah. Setiap hari ia menuntut Galih membelikan barang mewah dan susu impor untuk anak. Saat Galih tidak mampu, karena kini hanya bekerja serabutan sebagai tenaga pemasaran lepas. Salsa akan mengamuk, memaki dan menyalahkan Galih atas nasib buruknya. Ironisnya, perempuan yang dulu ia rebut dengan kebohongan, kini menjadi penyiksa hari-harinya. Ibu mertuaku dan Rena pun tidak kalah menderita. Video insiden di acara syukuran itu sempat tersebar di grup obrolan keluarga. Rena terpaksa keluar dari lingkaran pergaulan sosialnya karena tidak mampu lagi nongkrong di kafe mahal. Ibu mertuaku dikabarkan jatuh sakit karena terlalu banyak pikiran. Ditambah banyak kerabat yang datang menagih utang lamanya, yang selama ini tertutupi oleh uangku. Mereka hidup dalam tekanan dan aib yang mereka ciptakan sendiri. Sebaliknya, hidupku melesat jauh ke atas, tanpa beban yang menahanku. Setelah memecat Galih, aku mengambil alih langsung operasional perusahaan dengan semangat yang menggebu. Tanpa kebocoran dana misterius setiap bulan, arus kas perusahaanku menjadi sangat sehat. Aku bisa melakukan ekspansi yang selama ini selalu tertunda. Malam ini, aku berdiri di balkon lantai 2 sebuah gedung komersial mewah di pusat kota Jakarta. Angin malam membelai rambutku yang kini kupotong sebahu. Di bawah, para tamu undangan, jurnalis, dan kolega bisnis menikmati hidangan dan musik elegan. Hari ini adalah peresmian cabang utama butik eksklusifku yang baru, sekaligus peluncuran lini pakaian yang menyasar pasar internasional. Aku mengenakan gaun sutra merah marun, sederhana, namun memancarkan kelas. Tidak ada lagi cincin kawin di jari manisku. Digantikan cincin berlian potongan zamrud yang kubeli sendiri, sebagai simbol cinta pada diriku sendiri. Dulu, aku sering menangis di malam hari, merasa tidak berharga karena belum bisa memberi keturunan. Aku bahkan menyalahkan diriku sendiri saat kehilangan anak yang kukandung. Namun sekarang aku menyadari, Tuhan menyelamatkanku dari laki-laki yang salah, menyingkirkan orang-orang parasit yang hanya memanfaatkanku, agar aku bisa berlari lebih kencang menuju takdirku yang sesungguhnya. Aku tidak butuh gelar istri yang patuh, jika artinya aku harus merendahkan harga diriku. Aku tidak butuh keluarga yang terlihat harmonis, jika isinya hanya kebohongan. Pak Hendra, yang turut hadir sebagai tamu VIP, menghampiriku di balkon. Ia mengangkat gelasnya sedikit. Selamat atas pembukaan cabang barunya. Bu, saya belum pernah melihat ibu secerah ini selama 10 tahun kita bekerja sama. Aku tertawa, mendentingkan gelasku ke gelasnya. Terima kasih, Pak Hendra. Beban di pundak saya sudah hilang. Rasanya sekarang saya bisa menaklukkan dunia kalau saya mau. Setelah ia kembali masuk, aku berdiri sendiri di balkon. Ponsel di tasku bergetar. Notifikasi pengingat jadwal penerbangan ke Paris besok malam. Aku akan ke Eropa selama sebulan, bukan untuk melarikan diri, melainkan menghadiri pameran busana bergengsi dan menikmati liburan yang sangat layak kudapatkan. Aku tersenyum, membiarkan angin malam menyapu wajahku. Cerita ini mengajarkan satu hal, jangan pernah mengukur cinta seseorang dari seberapa manis kata-katanya, dan jangan pernah membiarkan rasa hormatmu pada keluarga dimanfaatkan menjadi rantai yang membelenggu harga dirimu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu. Bekerja keras, menafkahi rumah tangga, namun tetap dianggap kurang oleh keluarga suaminya, yang diam-diam menelan air mata sambil terus memberi. Ada juga banyak laki-laki seperti Galih, yang pandai merangkai kata manis, namun hanya melihat istrinya sebagai mesin pencetak uang.
Dan ada pula para ibu mertua yang membutakan diri dari kebenaran demi keserakahan yang mereka sebut sebagai kasih sayang pada anak sendiri. Galih kini hidup dalam penyesalan. Salsa, yang juga korban, belajar dengan cara yang pahit. Dan aku, perempuan yang dulu mereka kira sudah hancur, justru berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk tetap diam dan terus disakiti, atau bangkit dan menulis ulang akhir cerita kita sendiri. Mulai detik ini dan untuk selamanya. Akulah satu-satunya penulis dari jalan ceritaku sendiri. Bagaimana menurut kalian tentang sikap Anindya? Apakah ia terlalu kejam atau justru sudah sepantasnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Address: jangan tempel ke engine. Voice: một giọng nữ Indonesia trưởng thành kể chuyện. Gợi ý: engine speed equals 1, zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Global emotion thủ công. B1 sampai B3 calm sedih. B4 tense leotang. B5 tegas. B6 hangat. Paste below this line. Tanda tangani surat ini. Atau kamu keluar dari rumah ini malam ini juga. Suara Mas Reza terdengar dingin di hadapan seluruh keluarga. Tangannya menyodorkan map coklat berisi surat kuasa penjualan rumah. Ibu mertua duduk di ujung meja dengan dagu terangkat. Dini, adik iparku, tersenyum kecil seolah sudah menang. Saya menatap surat itu beberapa detik. Lalu Bu Sutinah berdiri, melangkah mendekat, dan menampar pipi saya keras di depan semua orang. Dasar menantu numpang hidup, desisnya. Rumah ini bukan milikmu. Saya tidak menangis. Saya tidak membentak. Saya hanya tersenyum tipis. Lalu berkata pelan, baik, saya tanda tangan. Wajah mereka berubah cerah. Mereka pikir mereka menang. Padahal nama di sertifikat rumah dan tanah ini bukan nama mereka. Halo sahabat cerita, sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini terus menghadirkan kisah-kisah seperti ini. Mari kita mulai. Nama saya Maya Anjani. Usia saya 38 tahun. Sudah hampir 12 tahun saya menjadi istri Reza Pratama. Di mata keluarga suami, saya hanyalah ibu rumah tangga biasa, perempuan dapur, orang yang katanya hidup menumpang. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya saya kerjakan. Tidak ada yang pernah bertanya. Dan saya memang sengaja membiarkan mereka tidak tahu. Rumah kami berdiri di kawasan Bintaro. 2 lantai, halaman luas, pagar putih. Di sebelahnya berdiri rumah kedua yang lebih kecil, tempat ibu mertua dan keluarga Dini tinggal sejak 5 tahun lalu. Kedua rumah itu berdiri di atas sebidang tanah yang sama. Tanah itu saya beli 10 tahun lalu, dengan uang saya sendiri, dari hasil usaha yang saya rintis diam-diam sejak sebelum menikah. Dulu saya memulai dari sebuah dapur catering kecil, hanya 2 karyawan, pesanan nasi kotak untuk kantor di kawasan Kuningan. Pelan-pelan, usaha itu tumbuh. Pesanan bertambah. Saya membuka cabang. Lalu, saya mulai membeli petak tanah satu persatu ketika harga masih murah. Saya tidak pernah memamerkan apapun. Mobil saya biasa saja, pakaian saya sederhana. Setiap pagi saya tetap memasak untuk keluarga, mencuci, menyapu halaman. Bagi mereka, itu sudah cukup membuktikan bahwa saya tidak punya apa-apa. Mas Reza bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan distribusi. Gajinya cukup, tidak lebih. Tapi di hadapan ibunya, ia selalu berlagak sebagai tulang punggung yang menanggung semua, termasuk menanggung saya. Untung kamu dinikahi anak saya, kata Bu Sutinah suatu hari. Kalau tidak, mau jadi apa kamu? Saya hanya tersenyum. Saya tidak pernah membantah, karena saya tahu satu hal yang tidak mereka tahu. Rumah yang mereka tinggali, tanah yang mereka pijat, bahkan listrik yang mereka pakai setiap hari. Semuanya berdiri di atas nama yang sama, nama saya. Saya memilih diam selama bertahun-tahun, bukan karena saya lemah, tapi karena saya percaya suatu hari kebenaran
tidak perlu diteriakan. Ia hanya perlu dibuktikan pada waktu yang tepat. Dan waktu itu ternyata semakin dekat. Semua bermula beberapa bulan sebelum malam penamparan itu. Dini, adik ipar saya, akan menikah lagi setelah bercerai. Pesta besar direncanakan. Gedung mewah, ratusan tamu. Catering mahal dari luar. Suatu sore, Bu Sutinah memanggil saya ke ruang tengah. Di sana, sudah ada Mas Reza dan Dini. Maya, kata ibu mertua. Pernikahan Dini butuh biaya besar. Sebagai keluarga, kamu harus ikut menanggung. Saya bertanya pelan. Berapa yang ibu maksud? 50 juta, jawab Dini cepat. Itu pun masih kurang. Saya menatap Mas Reza. Ia membuang muka. Sudah, turuti saja. Maya, katanya. Jangan bikin malu keluarga. Saya tahu uang itu bukan masalah bagi saya. Tapi cara mereka memintanya, seolah saya wajib, seolah saya berhutang nyawa pada keluarga ini. Itu yang terasa salah. Malam itu saya hanya mengangguk. Saya transfer uang itu keesokan harinya, tanpa banyak bicara. Dan mereka menerimanya tanpa satu kata terima kasih. Itu baru permulaan. Seminggu kemudian, Dini datang ke rumah utama. Ia berjalan masuk ke kamar tidur utama, kamar saya dan Mas Reza. Lalu mulai memindahkan barang-barang saya ke kamar kecil di belakang. Kamar ini lebih cocok untuk aku dan calon suamiku kalau menginap. Katanya santai. Kakak kan cuma ibu rumah tangga. Tidur di mana saja, sama saja. Saya berdiri di ambang pintu, menahan napas. Lalu saya menoleh pada Mas Reza yang berdiri di belakang. Kamu setuju ini? Tanya saya. Ia mengangkat bahu. Cuma kamar. Maya, jangan lebay. Malam itu saya tidur di kamar belakang yang sempit. Di rumah yang saya beli dengan tangan saya sendiri. Saya menatap langit-langit lama sekali. Bukan karena sedih. Tapi karena saya mulai menghitung diam-diam. Keesokan paginya, ketika saya menyapu halaman, saya mendengar Bu Sutinah berbicara dengan tetangga di pagar. Iya, menantu saya itu. Katanya dengan suara yang sengaja dikeraskan. Sudah numpang di rumah anak saya. Tidak punya penghasilan. Masih banyak maunya. Tetangga itu menatap saya dengan iba. Saya hanya tersenyum. Melanjutkan menyapu. Sapu di tangan saya bergerak pelan. Tenang. Tapi di dalam kepala saya, satu nama mulai saya pertimbangkan untuk dihubungi. Nama notaris saya. Saya ingin menceritakan dari awal. Bagaimana semuanya bisa sampai ke titik itu. 12 tahun lalu, saya menikah dengan Reza Pratama dalam keadaan yang sederhana. Saat itu, saya bukan siapa-siapa di mata keluarganya. Saya hanya perempuan yang punya dapur kecil dan mimpi besar. Reza pun belum punya pekerjaan tetap. Kami memulai semuanya dari nol, di sebuah rumah kontrakan 2 kamar di pinggiran kota. Pada tahun-tahun pertama, sayalah yang menanggung biaya hidup kami. Setiap subuh, saya sudah berdiri di dapur, memasak ratusan nasi kotak pesanan kantor. Tangan saya melepuh karena minyak panas. Punggung saya sakit karena berdiri terlalu lama. Tapi saya tidak pernah mengeluh, karena saya percaya kerja keras akan membawa kami ke tempat yang lebih baik. Reza waktu itu masih sering menemani saya. Ia mengantar pesanan dengan motor tua kami. Saya pikir inilah pria yang akan berdiri di samping saya selamanya. Saya salah. Usaha catering saya tumbuh pesat. Dari 2 karyawan menjadi 20. Dari 1 dapur kecil menjadi 3 cabang. Saya mulai menyisihkan keuntungan. Dan ketika ada tetangga yang menjual tanah dengan harga murah, saya membelinya. Lalu tanah kedua, lalu tanah ketiga. Saya melakukan semuanya diam-diam. Bukan karena saya ingin menipu suami saya, tapi karena saya melihat sesuatu yang berubah pada Reza. Seiring keluarganya mulai ikut campur dalam rumah tangga kami. Ketika usaha saya mulai sukses, Reza berhenti mengantar pesanan. Ia mendapat pekerjaan kantoran. Gajinya kecil, tapi egonya membesar. Ibunya, Bu Sutinah, mulai sering datang. Dan setiap kali datang, ia membawa pandangan yang sama. Bahwa keberhasilan keluarga ini adalah berkat anaknya, bukan berkat saya. Reza itu pintar, kata Bu Sutinah pada para tetangga. Dia yang membangun semua ini. Saya hanya tersenyum. Saya tidak meralat, karena saat itu saya sudah memutuskan satu hal.
Saya akan membiarkan mereka percaya pada cerita mereka sendiri. Saya akan menyimpan kebenaran sampai mereka sendiri yang memaksanya keluar. Ketika saya membeli tanah di Bintaro, saya membangun 2 rumah di atasnya. 1 rumah utama untuk kami, dan 1 rumah yang lebih kecil. Saya mempersilahkan Bu Sutina dan keluarga Dini tinggal di rumah kecil itu tanpa membayar apapun. Saya pikir itu cara saya menghormati mereka sebagai keluarga. Tapi kebaikan yang diberikan terus-menerus, lama-lama dianggap sebagai kewajiban. Dan kewajiban yang dianggap biasa, lama-lama berubah menjadi penghinaan. Sejak mereka tinggal di sana, hidup saya berubah. Setiap pagi, Bu Sutina datang ke rumah utama dan memeriksa dapur saya, seolah ia majikan dan saya pembantu. Masakanmu terlalu asin, katanya. Kamu boros sekali pakai minyak. Pantas saja Reza capek cari uang. Saya tidak pernah membantah. Saya membenahi apa yang ia keluhkan. Lalu kembali bekerja diam-diam mengurus usaha saya dari ponsel. Di sela-sela pekerjaan rumah. Dini, adik ipar saya, lebih buruk lagi. Setelah bercerai dari suami pertamanya, ia kembali tinggal di rumah kecil itu bersama ibunya. Sejak hari pertama, ia memperlakukan saya seperti orang asing yang menumpang, bukan sebaliknya. Kak Maya, katanya suatu kali, sambil melempar tumpukan baju kotor ke lantai. Cucikan ini ya. Kakak kan gak ada kerjaan. Saya menatap tumpukan baju itu. Lalu saya menatapnya. Kamu punya tangan, Dini, kata saya. Tenang, ia tertawa sinis. Galak amat, numpang di rumah orang kok belagu. Saya menahan diri. Saya tidak mencuci bajunya, tapi saya juga tidak bertengkar. Saya hanya mencatat di dalam hati. Satu lagi batas yang mereka lewati. Hari-hari seperti itu berlalu. Setiap penghinaan kecil saya simpan, bukan untuk dendam, tapi karena saya ingin tahu seberapa jauh mereka akan melangkah jika saya terus diam. Suatu malam, saya mendengar Reza dan ibunya berbicara di ruang tamu. Mengira saya sudah tidur. Reza, kata Bu Sutinah pelan, kamu harus lebih tegas pada istrimu. Rumah ini kan atas namamu sebagai kepala keluarga. Suatu saat, kalau perlu, jual saja. Modalnya bisa untuk usaha kamu. Dan untuk Dini juga. Saya berdiri di balik dinding, mendengar semuanya. Hati saya tidak bergetar, justru menjadi sangat tenang. Karena saya tahu, mereka sedang merencanakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lakukan. Mereka hendak menjual rumah yang bahkan tidak mereka miliki. Saya kembali ke kamar, membuka laci, dan menatap map dokumen saya. Sertifikat tanah, akta jual beli, semuanya atas satu nama. Saya menutup laci itu kembali. Bukan sekarang, kata saya dalam hati. Biarkan mereka sampai di puncak keberaniannya dulu. Mungkin ada yang bertanya, mengapa saya memilih diam selama bertahun-tahun? Mengapa saya tidak langsung menunjukkan siapa saya? Sejak awal mereka mulai merendahkan saya. Jawabannya sederhana, karena saya pernah mencoba di tahun-tahun awal pernikahan. Ketika usaha catering saya mulai membesar, saya pernah dengan bangga menceritakan keberhasilan itu pada Reza dan keluarganya. Saya pikir mereka akan ikut senang. Saya salah. Reza saat itu justru terlihat tidak nyaman. Egonya terluka. Jadi kamu mau bilang kamu lebih sukses dari aku, katanya dengan nada tersinggung. Sejak hari itu, ia mulai berubah. Ia mulai meremehkan usaha saya, menyebutnya cuma jualan nasi kotak, seolah ingin mengecilkan apa yang saya bangun, agar dirinya tidak merasa kalah. Bu Sutinah lebih parah. Begitu tahu saya punya uang, ia mulai datang meminta ini dan itu. Tidak pernah cukup. Setiap keberhasilan saya dianggap sebagai sumber yang harus diperas, bukan sebagai sesuatu yang patut dihargai. Sudah kaya kok pelit, katanya jika saya menolak satu permintaan. Saat itulah saya belajar satu hal penting bagi orang-orang seperti mereka. Kejujuran saya tentang keberhasilan hanya akan dipakai untuk dua hal. Untuk memeras atau untuk merasa tersaingi. Tidak pernah untuk menghargai. Maka
saya mengambil keputusan. Saya akan menutup rapat semua tentang aset saya. Saya akan tampil sebagai ibu rumah tangga biasa. Saya akan biarkan mereka percaya saya tidak punya apa-apa. Bukan karena saya takut, tapi karena saya ingin melihat siapa mereka sebenarnya. Ketika mereka pikir saya tidak punya nilai apa-apa di mata mereka, itu adalah ujian diam-diam yang saya berikan pada keluarga saya sendiri. Dan bertahun-tahun kemudian, mereka memberikan jawaban yang sangat jelas. Hanya satu orang di lingkungan itu yang tahu kebenaran. Namanya Bu Hartati, tetangga lama yang dulu menjual sebagian tanah ini kepada saya. Ia tahu persis bahwa sayalah yang membeli tanah itu, bahwa sayalah yang membangun kedua rumah. Suatu hari, Bu Hartati menarik saya ke samping saat saya menyapu halaman. "Maya," katanya pelan, dengan nada prihatin. "Ibu lihat bagaimana mereka memperlakukanmu. Padahal ibu tahu semua ini milikmu. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak bilang yang sebenarnya?" Saya tersenyum padanya. "Belum waktunya, Bu," jawab saya. Kebenaran yang diteriakkan saat orang sedang marah hanya akan jadi pertengkaran. Tapi kebenaran yang ditunjukkan pada waktu yang tepat akan menjadi pelajaran yang tidak akan mereka lupakan. Bu Hartati menggeleng pelan, kagum sekaligus khawatir. "Kamu perempuan yang sabar luar biasa. Maya, ibu hanya berharap kesabaranmu tidak disia-siakan." "Tidak akan, Bu," kata saya. "Setiap kesabaran punya akhir, dan akhirnya biasanya sepadan dengan penantiannya." Bu Hartati hanya bisa menepuk bahu saya. Ia berjanji akan menjaga rahasia itu sampai saya sendiri yang membukanya, dan ia menepati janjinya. Saya kembali menyapu halaman. Daun-daun kering berjatuhan, dan saya menyapunya satu persatu dengan sabar. Sama seperti cara saya mengumpulkan setiap penghinaan, setiap luka. Satu persatu. Menunggu hari di mana semuanya akan terbalas. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebenaran. Hari itu, saya tahu tidak akan lama lagi. Hari-hari berikutnya, tekanan itu semakin berat. Bukan lagi sindiran, tapi perlakuan. Suatu siang, Dini mengundang 15 orang calon keluarga suaminya untuk makan di rumah utama, tanpa memberitahu saya sebelumnya. Ia masuk ke dapur, menepuk meja, dan berkata, "Kak, masak buat 15 orang ya, yang emat. Jangan bikin malu di depan calon mertuaku." Saya menatap jam dinding. Pukul 11 siang, tamu datang pukul 1. "Kenapa tidak bilang dari kemarin?" tanya saya. "Memangnya kakak punya kerjaan lain?" balasnya sambil tertawa. "Kerjaan kakak kan cuma di dapur." Saya tidak menjawab. Saya masuk ke dapur dan saya memasak. Bukan karena takut, tapi karena saya ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani melangkah. Setiap penghinaan saya simpan. Bukan di hati, tapi di ingatan. Siang itu, 15 orang makan di meja saya, memuji masakan yang katanya dimasak oleh pembantu keluarga. Dini tidak meralat. Mas Reza ikut tertawa. Bu Sutinah bercerita pada para tamu betapa baiknya keluarga ini menampung seorang menantu yang tidak punya apa-apa. Saya berdiri di pojok dapur, mengelap tangan dengan kain. Mendengar semuanya, dayam itu. Beberapa hari kemudian, saya pergi ke bank untuk keperluan usaha. Ketika saya membuka rekening tabungan bersama, rekening yang biasa saya isi untuk kebutuhan rumah, saya menemukan saldonya kosong. Hampir seluruhnya dipindahkan. Saya menghubungi pihak bank. Transaksi itu dilakukan oleh Mas Reza. Ia memindahkan hampir seluruh isi rekening ke rekening pribadinya. Lalu sebagian besar ditransfer ke rekening Dini untuk biaya pesta. Malam itu, saya bertanya padanya, "Tenang, kenapa kamu pindahkan uang dari rekening rumah tanpa bilang?" Ia menjawab tanpa rasa bersalah, "Itu juga uang keluarga. Lagi pula, kamu tidak kerja. Jadi uang itu kan sebenarnya dari aku." Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya temani dari nol. Pria yang gajinya tak pernah cukup, namun selalu merasa menanggung dunia. "Baik," kata saya akhirnya. Hanya itu, saya tidak bertengkar. Saya naik ke kamar belakang, membuka laci, dan mengeluarkan satu map berisi dokumen
yang sudah saya simpan bertahun-tahun. Saya menatap satu lembar di antaranya. Lalu saya menutup map itu kembali. Belum waktunya. Esok paginya, sesuatu yang lebih jauh terjadi. Ketika saya pulang dari mengurus salah satu cabang catering, kunci rumah utama tidak bisa saya buka. Gembok sudah diganti. Bu Sutina muncul dari balik pintu, menatap saya dari atas ke bawah. Mulai sekarang, kamu tinggal di rumah belakang saja, katanya. Rumah utama ini untuk keluarga inti. Kamu kan cuma menumpang. Saya berdiri di depan pagar rumah yang saya bangun sendiri, dengan kunci yang tak lagi cocok. Hujan gerimis mulai turun sore itu di kawasan Bintaro. Saya tidak mengetuk. Saya tidak memohon. Saya hanya berbalik, masuk ke mobil, dan menelpon satu nomor. Pak Tono. Kata saya pelan. Saya rasa sudah waktunya kita siapkan semua dokumennya. Di seberang sana, notaris yang sudah mengurus aset saya selama 10 tahun itu menjawab tenang. Saya tunggu di kantor. Kapanpun ibu siap, saya tidak langsung bertindak. Saya menunggu, karena saya tahu mereka belum sampai di puncak keberanian mereka. Dan saya ingin seluruh keluarga melihatnya sendiri. Pada saat yang tepat, penghinaan terhadap saya tidak hanya terjadi di dalam rumah. Lama-lama, mereka membawanya keluar ke hadapan orang banyak. Suatu sore, Bu Sutina mengadakan arisan keluarga besar di rumah utama. Belasan ibu-ibu datang. Duduk di ruang tamu yang luas. Saya, seperti biasa, berada di dapur, menyiapkan hidangan untuk para tamu. Saat saya keluar membawa nampan berisi kue dan teh, Bu Sutina memperkenalkan saya dengan cara yang membuat saya menahan napas. Ini menantu saya, katanya pada para tamu, sambil tertawa kecil. Untung ada dia, jadi ada yang bisa disuruh-suruh di dapur. Lumayan, daripada bayar pembantu. Ibu-ibu itu tertawa. Beberapa menatap saya dengan iba. Beberapa lagi ikut menertawakan. Saya hanya tersenyum, meletakkan nampan, lalu kembali ke dapur. Punggung saya tegak, langkah saya tenang. Tapi di balik pintu dapur, saya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Saya teringat, beberapa dari ibu-ibu itu sebenarnya adalah klien catering saya. Mereka memesan ratusan kotak makanan dari perusahaan saya untuk acara-acara besar mereka, tanpa pernah tahu bahwa pemiliknya adalah perempuan yang baru saja mereka tertawakan di dapur ini. Ironi itu membuat saya hampir tersenyum sungguhan. Di tengah arisan, ponsel saya bergetar. Telepon dari manajer cabang utama saya. Ada masalah besar. Salah satu klien terbesar, sebuah perusahaan di kawasan Sudirman, mengadakan acara mendadak untuk 500 tamu. Dan catering yang mereka pesan sebelumnya membatalkan di menit terakhir. Mereka menghubungi perusahaan saya, memohon agar bisa menggantikan dalam waktu kurang dari 12 jam. 500 porsi dalam 12 jam. Itu bukan pekerjaan mudah, tapi saya tahu inilah saatnya menunjukkan kualitas perusahaan yang saya bangun bertahun-tahun. Saya keluar sebentar dari arisan, berdiri di halaman belakang, dan mulai mengatur semuanya lewat telepon. Dengan tenang, saya menggerakkan ketiga cabang. Saya menelepon pemasok, mengatur tim dapur, menyusun menu, membagi tugas. Dalam 20 menit, semuanya sudah terkoordinasi. Dini, yang melihat saya menelpon di halaman, mendekat dengan wajah sinis. Sok sibuk amat, telepon siapa sih? Pacar gelap, katanya sambil tertawa. Saya menutup telepon, menatapnya tenang. Urusan pekerjaan, jawab saya singkat. Pekerjaan apa? Ejeknya. Tukang cuci piring gak punya pekerjaan. Ia berbalik, kembali ke arisan, masih tertawa. Saya tidak menjelaskan. Saya kembali ke dapur, menyelesaikan tugas saya, melayani arisan ibu mertua, sambil di saat yang sama, lewat ponsel, mengarahkan tim saya menyelesaikan pesanan 500 porsi, yang nilainya jauh lebih besar dari seluruh biaya arisan ini. Malam itu, acara klien saya berjalan sempurna. Manajer saya menelpon, suaranya penuh kelegaan. Bu Maya, kliennya sangat puas. Mereka bilang ini catering terbaik yang pernah mereka pakai. Mereka mau jadi langganan tetap. Saya tersenyum di kamar belakang yang sempit. Di rumah yang saya beli sendiri. Sebagai perempuan yang siang tadi ditertawakan
sebagai tukang cuci piring. Saya baru saja menyelamatkan sebuah acara besar dan mendapatkan klien tetap baru. Dua dunia yang begitu berbeda dalam satu hari yang sama. Beberapa hari kemudian, terjadi sesuatu yang membuat kesabaran saya benar-benar diuji. Saya menyimpan sebuah kalung emas pemberian mendiang ibu saya di dalam laci kamar belakang. Kalung itu satu-satunya benda berharga yang punya nilai sentimental bagi saya. Bukan karena harganya, tapi karena kenangannya. Suatu hari, kalung itu hilang. Saya mencarinya kemana-mana. Lalu Mbak Asih dengan suara takut memberitahu saya, "Bu, saya lihat Bu Sutina dan Mbak Dini masuk ke kamar ibu kemarin." Saya tidak berani melarang. Saya menanyakannya pada Bu Sutina dengan tenang. Awalnya ia menyangkal, tapi akhirnya dengan enteng. Ia mengaku, "Oh, kalung itu." Saya gadaikan, "Lumayan buat tambahan biaya pesta Dini. Kamu kan tidak butuh perhiasan, cuma di dapur saja." Saya terdiam. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang terasa berbeda di dada saya. Bukan amarah biasa. Mereka tidak hanya merendahkan saya, tidak hanya mengambil rumah dan uang saya. Kali ini, mereka mengambil kenangan terakhir tentang ibu saya dan menganggapnya sepele. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis di hadapan mereka. Saya hanya berkata pelan, "Berikan saya surat gadainya. Saya akan menebusnya sendiri." Bu Sutina mengangkat bahu, menyerahkan surat itu seolah tak ada yang salah. Malam itu, saya menebus kalung ibu saya kembali. Dan saat saya memegangnya, saya tahu kesabaran saya sudah sampai di batasnya. Apa yang akan saya lakukan saat Lebaran nanti? Bukan lagi sekedar membuktikan kepemilikan, tapi mengembalikan harga diri yang selama ini mereka injak-injak. Tekanan terhadap saya tidak berhenti, justru semakin terbuka, semakin berani. Suatu hari, sebuah surat datang ke rumah. Tagihan listrik dan air untuk kedua rumah, yang selama ini saya bayar tanpa pernah mereka ketahui. Kali itu Dini yang lebih dulu membuka surat itu. Ia membawanya ke ruang tengah, melambai-lambaikannya di depan Bu Sutina. "Bu, lihat ini," katanya. "Tagihannya besar sekali. Pasti Kak Maya yang boros. Dia kan suka masak-masak gak jelas." Saya yang baru pulang mendengar itu. Saya menghampiri, mengambil surat dari tangannya dengan tenang. "Tagihan ini sudah saya bayar dari dulu," kata saya. "Termasuk listrik rumah kalian." Dini tertawa. "Halah, sok-sokan. Memang kakak punya uang." Saya tidak menjawab. Saya melipat surat itu, memasukkannya ke tas saya. Mereka tidak tahu, setiap bulan sayalah yang menanggung seluruh biaya kedua rumah ini. Dan mereka menyebut saya numpang hidup. Beberapa hari kemudian, terjadi hal yang lebih menyakitkan. Saya sedang mengurus salah satu cabang catering ketika telepon dari Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja dengan saya, masuk. "Bu Maya," katanya dengan suara bergetar, "barang-barang ibu di kamar utama dipindahkan semua ke gudang belakang." Saya tidak berani melarang. Saya pulang. Benar saja. Lemari saya, pakaian saya, bahkan foto pernikahan saya, semuanya ditumpuk di gudang belakang yang lembab. Dini berdiri di kamar utama yang kini ia tata ulang sesuai seleranya. "Kamar ini sekarang punyaku," katanya enteng. "Calon suamiku butuh tempat yang layak kalau menginap. Kakak di gudang aja, kan kakak nggak rewel." Saya menatap foto pernikahan saya yang tergeletak di lantai gudang. Kaca bingkainya retak. Saya memungutnya pelan. Lalu saya menoleh pada Reza yang berdiri di belakang, menyaksikan semuanya tanpa berkata apa-apa. "Kamu lihat ini semua?" tanya saya. Ia membuang muka. "Sudah." "Maya, ngalah dikit kenapa sih?" "Demi keluarga." "Demi keluarga." Kata itu selalu mereka pakai untuk membenarkan setiap penghinaan. Saya membawa foto retak itu ke gudang, meletakkannya di atas tumpukan barang saya, dan tidak berkata apa-apa lagi malam itu. Tapi di dalam diri saya, sesuatu sudah benar-benar berubah. Bukan kemarahan, sesuatu yang jauh lebih dingin dari kemarahan. Sebuah keputusan yang sudah bulat. Esoknya, saya pergi diam-diam ke kantor notaris saya, Pak Tono. Saya duduk di hadapannya, dan saya menyiapkan semuanya. Saya ingin semua dokumen rapi dan siap.
kata saya. Sertifikat, akta, bukti pembelian, riwayat pembayaran pajak, semuanya. Saya tidak akan menyembunyikan kepemilikan ini lagi, tapi saya ingin mengungkapkannya pada saat yang tepat. Pak Tono mengangguk. Semuanya aman. Bu, atas nama Ibu sejak awal, tidak ada celah. Kapanpun Ibu siap, saya akan datang. Saya pulang dengan hati yang tenang. Saya tahu, mereka akan segera memberi saya momen yang saya tunggu. Dan saya benar, seminggu sebelum Lebaran, Bu Sutinah mengumpulkan keluarga inti di ruang tengah. Ia berbicara seolah saya tidak ada di ruangan itu. Setelah Lebaran, kita urus penjualan rumah, katanya. Reza sudah cari pembeli. Maya tinggal tanda tangan saja. Kalau dia menolak, kita paksa. Dia kan cuma menantu, tidak punya hak apa-apa di sini. Dini menimpali. Iya, Bu. Kalau perlu, kita usir saja kalau dia rewel. Saya berdiri di dapur, mendengar semuanya sambil mengiris bawang. Air mata saya keluar, tapi bukan karena sedih, karena bawang. Hati saya justru tenang luar biasa. Mereka sudah memutuskan untuk menjual sesuatu yang bukan milik mereka dan memaksa pemiliknya untuk menyetujui. Yang mereka tidak tahu, pemilik itu sedang berdiri beberapa meter dari mereka, mendengar setiap kata. Saya menyelesaikan irisan bawang itu. Lalu, saya mengirim satu pesan singkat pada Pak Tono. Hari Lebaran, saat semua keluarga berkumpul, datanglah dengan semua dokumen. Balasannya singkat, siap. Bu, tapi sebelum Lebaran tiba, ada satu kejadian lagi yang membuat saya semakin yakin akan keputusan saya. Suatu pagi, 2 orang berpakaian rapi datang ke rumah. Mereka membawa map dan kamera, berkeliling memotret rumah utama dari berbagai sudut. Saya mengamati dari jendela dapur. Mbak Asi datang menghampiri saya dengan wajah bingung. Bu, orang-orang itu bilang dari bank, bisiknya. Katanya mau menilai harga rumah ini. Pak Reza yang panggil. Saya keluar, menghampiri mereka dengan tenang. Maaf, ada keperluan apa ya? Salah satu dari mereka menjelaskan. Kami dari bank, Bu. Bapak Reza mengajukan pinjaman dengan jaminan rumah ini. Kami sedang melakukan penilaian agunan. Saya tersenyum sopan. Oh, begitu. Silakan dilanjutkan. Saya tidak menghentikan mereka. Saya justru membiarkan mereka bekerja karena saya tahu ketika bank memeriksa dokumen kepemilikan, mereka akan menemukan sesuatu yang Reza sendiri tidak tahu, bahwa nama di sertifikat bukan namanya. Sore harinya, Reza pulang dengan wajah penuh harapan. Ia berbicara pada ibunya di ruang tamu. Tidak peduli saya mendengar. Bu, kalau pinjaman ini cair, kita bisa renovasi besar-besaran. Dananya juga cukup untuk modal usaha aku dan pesta Dini, katanya bangga. Rumah ini kan asaknya besar. Bu Sutinah tersenyum puas. Bagus. Nak, memang kamu yang paling pintar di keluarga ini. Saya hanya diam, melanjutkan pekerjaan saya. 3 hari kemudian, telepon Reza berdering. Saya tahu dari nada suaranya bahwa kabar itu bukan kabar yang ia harapkan. Apa maksudnya ditolak? Suaranya meninggi. Kenapa? Rumahnya jelas-jelas besar. Saya mendengar dari kejauhan. Suara petugas bank di seberang menjelaskan dengan sopan bahwa pengajuan pinjaman tidak bisa diproses. Karena pemohon bukanlah pemilik sah dari agunan yang diajukan. Bahwa rumah dan tanah itu terdaftar atas nama orang lain. Reza menutup telepon dengan wajah pucat. Ia menatap ibunya. Bu, kata bank, rumah ini bukan atas namaku. Bu Sutinah mengernyit. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan administrasi. Besok, kamu urus ke kantor pertanahan. Mereka tidak curiga pada saya. Sama sekali tidak. Bagi mereka, perempuan dapur seperti saya tidak mungkin punya kaitan apapun dengan sertifikat tanah. Mereka lebih percaya bahwa ada kesalahan administrasi daripada percaya bahwa saya, menantu yang mereka hina, adalah pemilik sebenarnya. Reza mencoba mengurus ke kantor pertanahan keesokan harinya. Ia pulang dengan wajah lebih bingung lagi. Petugas di sana hanya mengatakan bahwa data kepemilikan sudah benar dan tidak ada kesalahan. Namun mereka tidak berhak menyebutkan nama pemilik kepada pihak yang bukan pemilik. Malam itu, Reza duduk termenung di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, ada keraguan di matanya.
Tapi keraguan itu cepat hilang, tertutup oleh ego dan hasutan ibunya. Sudah, jangan dipikirkan, kata Bu Sutinah. Yang penting setelah Lebaran, kita paksa Maya tanda tangan jual rumah. Begitu uangnya cair, semua masalah selesai. Saya mendengar itu dari kamar belakang. Saya hampir tertawa, bukan karena lucu, tapi karena ironi yang begitu nyata. Mereka berencana menjual rumah yang bahkan tidak bisa mereka jadikan jaminan pinjaman, karena bukan milik mereka. Mereka begitu yakin pada kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Saya menatap langit malam dari jendela kamar sempit itu. Tinggal beberapa hari lagi menuju Lebaran. Beberapa hari lagi menuju saat di mana semua topeng akan terbuka. Saya menarik napas panjang, lalu tidur dengan tenang. Lebih tenang dari yang pernah saya rasakan dalam waktu yang lama. Karena saya tahu, kesabaran yang saya simpan selama bertahun-tahun akhirnya akan menemukan jawabannya. 2 hari sebelum Lebaran, Reza membawa seorang pria asing ke rumah. Pria itu mengenakan kemeja rapi, membawa map, dan berkeliling memeriksa rumah utama, seolah ia sudah menjadi pemiliknya. Ini calon pembeli rumah, kata Reza pada ibunya, tanpa menatap saya. Namanya Pak Gunawan. Dia tertarik. Harganya sudah cocok. Tinggal Maya tanda tangan. Urusan selesai. Pak Gunawan menyalami Bu Sutinah dengan hormat, lalu melirik saya sekilas. Menganggap saya hanya pembantu rumah. Rumahnya bagus, katanya. Kalau dokumennya beres, saya siap bayar tunai minggu depan. Saya berdiri di sudut ruangan, mengamati semuanya dengan tenang. Saya tahu transaksi itu tidak akan pernah terjadi. Tapi saya membiarkan mereka bermimpi sedikit lebih lama. Saya bahkan menyuguhkan teh untuk Pak Gunawan dengan senyum sopan seorang pembantu. Terima kasih, kata Pak Gunawan. Menerima teh tanpa menatap wajah saya. Setelah ia pergi, Bu Sutinah tampak gembira. Nah, begitu, katanya pada Reza. Begitu Maya tanda tangan, saat Lebaran nanti, di depan keluarga besar, dia tidak akan berani menolak. Malu dia kalau bikin ribut di hari raya. Itulah rencana mereka, memaksa saya menandatangani penjualan di tengah keramaian keluarga, agar saya tidak punya ruang untuk menolak. Mereka pikir, dengan tekanan sosial dan rasa malu, saya akan menyerah. Mereka tidak tahu, saya justru menunggu momen itu. Karena ketika seluruh keluarga berkumpul, ketika semua mata tertuju, disitulah kebenaran akan punya panggung yang paling tepat. Malam sebelum Lebaran, saya tidak bisa tidur. Bukan karena cemas, tapi karena tenang yang aneh. Saya membuka laci, mengeluarkan map dokumen saya untuk terakhir kalinya sebelum esok. Saya menatap sertifikat itu lama. Tangan yang dulu melepuh karena minyak panas, kini memegang bukti dari setiap tetes keringat itu. Saya teringat semua yang telah terjadi. Tamparan, hinaan, kalung ibu yang digadaikan, kamar yang diambil, uang yang dipindahkan, semuanya. Lalu, saya menutup map itu. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, saya merasa damai. Esok adalah hari Lebaran, hari di mana semua orang saling memaafkan. Tapi sebelum maaf itu punya makna, kebenaran harus berbicara lebih dulu. Saya mengirim satu pesan terakhir pada Pak Tono. Besok, pukul 11 siang, saat keluarga sedang berkumpul, datang dengan semua dokumen dan 2 asisten. Balasannya datang cepat. Saya sudah siap, Bu. Sampai jumpa besok. Saya meletakkan ponsel, menatap langit malam terakhir sebelum semuanya berubah. Besok, perempuan yang mereka sebut numpang hidup akan berdiri sebagai pemilik dari setiap jengkal tanah yang mereka pijak. Dan mereka, untuk pertama kalinya, akan benar-benar mengerti arti dari kesabaran yang selama ini mereka anggap kelemahan. Puncak itu datang saat Lebaran. Seluruh keluarga besar berkumpul di rumah utama. Paman, bibi, sepupu, semuanya. Meja penuh ketupat, opor ayam, rendang. Suasana ramai. Saya datang membawa kue. Masih dengan posisi yang sama di mata mereka, menantu numpang yang sopan. Di tengah acara, Bu Sutinah mengetuk gelas. Semua diam.
Lalu ia berkata lantang, agar semua keluarga mendengar. Hari ini saya ingin menyelesaikan satu urusan keluarga. Rumah dan tanah ini akan kami jual untuk modal usaha Reza dan biaya hidup Dini. Maya, sebagai menantu, kamu harus tanda tangan surat persetujuan ini. Ia menyodorkan map coklat itu. Surat kuasa penjualan. Surat yang menyatakan saya menyetujui penjualan rumah dan tanah. Seolah saya hanya pihak yang menumpang dan harus tahu diri. Seluruh keluarga menatap saya. Beberapa dengan iba. Beberapa dengan tatapan menghakimi. Seolah berkata, tanda tangani saja, jangan menyusahkan. Mas Reza berdiri di samping ibunya. Tanda tangani surat ini, katanya dingin. Atau kamu keluar dari rumah ini malam ini juga. Saya menatap surat itu. Lalu Bu Sutina, karena saya terlalu lama diam, berdiri dan menampar pipi saya, keras, di depan seluruh keluarga besar. Dasar menantu numpang hidup, desisnya. Rumah ini bukan milikmu. Tanda tangan sekarang. Ruangan hening. Beberapa anggota keluarga saling pandang. Berasa tamparan itu terlalu jauh. Namun, tak ada yang berani ikut campur. Saya mengangkat wajah. Pipi saya panas, tapi saya tidak menangis. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu, saya tersenyum tipis dan berkata pelan, baik, saya akan tanda tangan. Saya mengambil pena. Tangan mereka semua tampak lega. Mereka pikir mereka menang. Tapi sebelum pena itu menyentuh kertas, saya berhenti. Lalu saya berkata, masih dengan suara tenang. Tapi sebelum itu, izinkan saya menelpon satu orang, supaya semuanya sah, supaya tidak ada yang salah paham di kemudian hari. Bu Sutinah mengernyit. Telepon siapa? Notaris, jawab saya singkat. Mereka tertawa kecil. Bagi mereka, perempuan dapur yang menyebut kata notaris terdengar seperti lelucon. Setengah jam kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Seorang pria berpakaian rapi turun, membawa tas kerja. Diikuti dua orang asistennya, Pak Tono, notaris yang sudah mengurus seluruh aset saya selama 10 tahun. Bu Sutinah masih tersenyum mengejek. Untuk apa kamu panggil orang ini? Pak Tono membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk dokumen dan meletakkannya di meja makan, di antara opor dan rendang. Lalu, ia berbicara dengan tenang. Suaranya jelas terdengar oleh seluruh keluarga. Saya kesini untuk mengklarifikasi status kepemilikan rumah dan tanah ini, katanya. Karena tampaknya ada kesalahpahaman besar di keluarga ini. Ia mengangkat selembar sertifikat. Tanah seluas hampir 1.000 meter persegi ini, beserta 2 bangunan di atasnya, terdaftar secara sah sejak 10 tahun lalu. Dan pemiliknya hanya 1 orang. Ia menatap ke arah saya. Ibu Maya Anjani. Ruangan itu hening total. Sendok yang tadinya berdenting berhenti. Wajah Bu Sutinah memucat. Dini berdiri dari kursinya. Mas Reza menatap sertifikat itu dengan mata terbelalak. Itu tidak mungkin, kata Bu Sutinah dengan suara bergetar. Rumah ini dibeli Reza. Pak Tono menggeleng pelan. Tidak, Bu. Saya yang mengurus seluruh transaksinya. Tanah ini dibeli oleh Ibu Maya jauh sebelum bangunan didirikan. Dana berasal dari usaha catering dan properti milik beliau pribadi. Suami Ibu Maya tidak pernah tercatat sebagai pemilik, pembeli, maupun penjamin. Ia mengeluarkan dokumen lain. Bahkan rumah kecil tempat Ibu Sutinah dan keluarga Dini tinggal selama 5 tahun ini berdiri di atas tanah milik Ibu Maya. Selama ini kalian tinggal di sana tanpa membayar apapun, atas izin beliau. Dini terduduk di kursinya. Jadi selama ini suaranya hampir tak terdengar. Selama ini, kata Pak Tono, orang yang kalian sebut menumpang justru pemilik dari setiap meter tanah yang kalian pijak. Pak Tono melanjutkan. Suaranya tetap tenang. Namun setiap kata terdengar jelas di ruangan yang membeku itu. Ia mengeluarkan dokumen satu persatu, meletakkannya di meja agar semua keluarga bisa melihat. Ini akta jual beli tanah, tertanggal 10 tahun lalu. Pembeli, Ibu Maya Anjani. Ini sertifikat hak milik atas nama yang sama. Ini bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan selama 10 tahun terakhir. Semuanya
dibayar oleh Ibu Maya. Dan ini, ia mengangkat setumpuk kwitansi, bukti pembayaran listrik, air, dan perawatan kedua rumah setiap bulan. Selama 5 tahun. Semuanya atas nama dan dari rekening Ibu Maya. Salah satu paman dari keluarga besar berdiri. Wajahnya tak percaya. Jadi selama ini, Maya yang membayar semuanya, termasuk rumah yang ditinggali Sutinah dan Dini. Benar, Pakistan, jawab Pak Tono, tanpa pernah meminta ganti sepeser pun. Ruangan itu dipenuhi bisik-bisik. Para tamu yang tadi memandang saya dengan iba, kini saling bertukar pandang penuh rasa malu. Mereka teringat, beberapa menit lalu, mereka menyaksikan perempuan ini ditampar dan disebut numpang hidup di rumahnya sendiri. Bibi saya, yang tadi termasuk yang menatap saya menghakimi, kini menundukkan kepala. Seorang sepupu Reza bergumam pelan. Astagfirullah. Bu Sutinah berusaha berdiri, mencoba mempertahankan harga dirinya yang tersisa. Imi, ini pasti permainan. Maya pasti memasukkan dokumen ini. Pak Tono menatapnya tenang. Silakan periksa sendiri, Bu. Semua dokumen ini bisa diverifikasi langsung di kantor pertanahan. Tidak ada yang palsu. Justru selama ini, yang tinggal di atas tanah orang lain tanpa membayar adalah ibu sekeluarga. Wajah Bu Sutinah memerah, lalu memucat. Ia terduduk kembali di kursinya. Kehilangan kata-kata. Dini, yang selama ini paling lantang merendahkan saya, kini gemetar. Tidak mungkin, gumamnya berulang-ulang. Tidak mungkin Kak Maya yang punya semua ini. Dia cuma tukang masak. Saya menatapnya. Iya, Dini. Saya memang tukang masak. Saya membangun semua ini dari dapur, dari minyak panas, dan tangan yang melepuh. Dan saya tidak pernah malu akan itu. Yang seharusnya malu adalah orang yang menghina pekerjaan jujur sambil hidup dari hasil pekerjaan itu. Dini tidak bisa menjawab. Ia menunduk. Air matanya jatuh. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata seorang yang baru menyadari bahwa selama ini ia merendahkan tangan yang menyuapinya. Saya beralih pada Reza, suami saya. Pria yang dulu saya temani naik motor tua mengantar nasi kotak. Reza, kata saya pelan. Apa kamu ingat dulu? Siapa yang membayar kontrakan kita di tahun-tahun pertama? Siapa yang bangun subuh memasak ratusan kotak nasi? Siapa yang membeli tanah ini? Batu bata demi batu bata. Reza menunduk. Bahunya gemetar. Aku tidak pernah meminta kamu berterima kasih. Lanjut saya. Aku hanya ingin kamu memperlakukan aku sebagai manusia, tapi kamu memilih percaya pada ibumu, pada adikmu, bahwa aku tidak punya apa-apa, bahwa aku pantas direndahkan. Kamu bahkan diam saat ibumu menamparku di hari raya. Maya, aku. Reza tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Saya tidak meninggikan suara. Saya tidak perlu. Kebenaran yang terbuka di hadapan semua orang sudah cukup keras berbicara untuk saya. Saya berdiri, mengambil map coklat berisi surat kuasa penjualan yang tadi mereka sodorkan, dan menyobeknya pelan-pelan di hadapan seluruh keluarga. Surat ini, kata saya, tidak pernah punya kekuatan apapun, karena tidak ada seorang pun di ruangan ini, selain saya, yang berhak menjual rumah ini. Saya meletakkan sobekan kertas itu di meja, lalu saya menatap seluruh keluarga besar. Saya tidak akan mengusir siapapun malam ini, karena tidak seperti kalian. Saya tahu rasanya diusir dari rumah sendiri, tapi mulai hari ini, semuanya akan berubah. Saya tidak akan lagi diam. Setelah malam lebaran itu, kabar tentang apa yang terjadi menyebar di antara keluarga besar dan para tetangga. Orang-orang yang dulu percaya pada cerita Bu Sutinah, kini tahu kebenarannya. Tetangga yang dulu menatap saya dengan iba, kini menyapa saya dengan hormat. Tapi saya tidak merasa menang, saya hanya merasa lega. Seperti meletakkan beban yang sudah terlalu lama saya pikul. Dalam minggu-minggu berikutnya, satu persatu, mereka datang kepada saya. Mas Reza adalah yang pertama. Ia datang ke kamar belakang, tempat saya masih tinggal saat itu, dengan langkah yang berat. Ia menunduk.
Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya melihat air mata di matanya. Maya, katanya serak. Maafkan aku. Aku hilaf. Aku terlalu mendengarkan ibu dan Dini. Aku lupa siapa kamu, lupa apa yang sudah kamu lakukan untuk kita. Ia berlut, kita bisa mulai lagi, kan? Aku janji akan berubah. Saya menatapnya lama. Saya tidak merasa benci, hanya lelah. Reza, kata saya tenang. Masalahnya bukan kamu tahu atau tidak tahu siapa aku. Masalahnya adalah bagaimana kamu memperlakukan aku saat kamu pikir aku bukan siapa-siapa. Saat kamu pikir aku tidak punya apa-apa. Kamu membiarkan aku diinjak. Itu yang tidak bisa aku lupakan. Ia menangis. Aku menyesal. Maya, sungguh. Saya tersenyum tipis. Senyum yang tak lagi menyimpan harapan. Sayangnya, kita memang tidak bisa mengulang waktu. Tidak lama setelah itu, kami berpisah secara baik-baik. Tanpa pertengkaran. Tanpa drama. Karena bagi saya, mempertahankan sesuatu yang sudah hancur kepercayaannya hanya akan melukai diri sendiri lebih dalam. Beberapa hari kemudian, Bu Sutina datang. Wanita yang dulu menampar saya, kini berdiri di depan pintu dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi dagu yang terangkat. Tidak ada lagi suara yang meninggi. Maya, katanya dengan mata berkaca-kaca. Selama ini saya salah. Saya buta. Saya menganggap kamu tidak ada apa-apanya. Padahal kamulah yang menanggung kami semua. Saya minta maaf. Saya mempersilakannya masuk. Saya membuatkan teh hangat. Dan kami duduk berhadapan. Bukan karena saya melupakan tamparan itu atau kata-kata yang menyakitkan itu, tapi karena saya memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Saya tidak menyimpan dendam, Bu, kata saya. Tapi saya juga tidak akan membiarkan diri saya diperlakukan seperti dulu. Ibu boleh tetap tinggal di rumah kecil itu, jika ibu mau, tapi dengan rasa hormat sebagai sesama manusia, bukan sebagai majikan dan budak. Bu Sutinah menangis. Ia mengangguk berkali-kali. Untuk pertama kalinya, saya melihat ketulusan di matanya. Dini adalah yang terakhir. Ia tidak datang untuk meminta maaf dengan tulus. Setidaknya, tidak pada awalnya. Tapi, setelah pernikahannya berlangsung jauh lebih sederhana dari rencananya. Setelah ia merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan kemewahan yang ia anggap pasti, ia mulai mengerti. Suatu hari, ia datang, hanya berdiri di depan pintu, dan berkata pelan, "Kak, maaf." Lalu, ia pergi. Itu sudah cukup bagi saya. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah merendahkan orang yang diam. Karena diam bukan berarti lemah. Di luar sana, ada banyak perempuan yang setiap hari direndahkan di rumahnya sendiri. Dianggap tidak punya apa-apa. Padahal merekalah yang menopang segalanya. Ada juga banyak suami seperti Reza yang baru menghargai istrinya setelah kehilangan. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu juga manusia yang punya harga diri dan batas kesabaran. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk membalas atau memilih untuk bangkit dengan tenang dan membiarkan kebenaran berbicara sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.